Baik, kita mulai acara diskusi dan mendengarkan materi dari Prof. Evi siang ini. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan kolega dari beberapa universitas dan tentunya mahasiswa. Salam sejahtera dan salam sehat selalu di hari yang cerah. Di Solo cerah ya. Dan membahagiakan ini kita bertemu dengan Profesor Christina Evi Utami Mediastika ya, yang siang ini sudah hadir di tengah kita untuk mengajak kita berdiskusi mengenai riset berbasis sains arsitektur. Untuk memulai acara, ini mungkin lebih afdol ketika Buka Prodi menyampaikan kata pembuka dulu ya, Buka Prodi. Silakan Bu Afi, Ibu Dr. Ars Afi Marlina, STMT. Monggo Bu. Oke, matur nuwun Pak Yos. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Prof. Evi, Pak Upo, Bu Hardiati, Bu Wiwi, Pak Jono, Bu Yuni, dan juga adik-adik mahasiswa. Terima kasih banyak atas kehadirannya di siang hari ini. Ya, pada siang ini Prof. Evi sebagai narasumber atau sebagai dosen tamu ya, dosen tamu pada kuliah hari ini dengan tema riset berbasis sains arsitektur. Harapan kami semoga ini bermanfaat untuk adik-adik dalam penyusunan tesis, dalam penyusunan skripsi, sehingga bermanfaat ke depannya. Begitu sambutan dari kami, selamat mengikuti kuliah tamu ini. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yos, dilanjut Pak Yos. Baik, terima kasih Bu Afi. Untuk sebelum kita masuk ke materi, saya akan sajikan kurikulum vitae dari Prof. Evi ya. Mohon izin share screen. Ya, jadi setelah hadir di tengah kita adalah Profesor Christina Evi Utami Mediastika yang beralamat di Surabaya, dan beliau dulu adalah alumni dari Sarjana Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada, kemudian lanjutkan S2 dan S3-nya di University of Strathclyde, Glasgow di UK. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan ya, nanti Prof. Evi bisa mengkoreksi. Kemudian pengalaman beliau adalah sebagai Associate Professor of Architecture di Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 1995 sampai dengan 2012. Kemudian beliau 2013 hingga 2021 sebagai Professor of Architecture and Building Science di Petra University Surabaya. Dan pada tahun ini ya Prof ya, jadi beliau berada di atau berkedudukan di sebagai Professor of Architecture and Building Science di Ciputra University Surabaya juga. Riset beliau banyak ya dan konsisten pada bidang science architecture atau building science ya dan sering sekali hampir selalu mendapatkan hibah dari Dikti dan United Board. Kemudian publikasi juga luar biasa, ada 6 yang terinduk di Scopus Q1, 3 publikasi di Q2 dan 8 publikasi di jurnal Vitrine Scopus dan 12 publikasi di Jurnal Nasional Radikalisasi peringkat 2 atau Sinta 2. Jadi award-nya juga luar biasa ini. Beliau tepat sekali kita menghadirkan beliau ada di tengah-tengah kita untuk belajar. Jadi beliau juga sebagai penerima artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang kesehatan dan obat. Wah, ini menarik sekali nih bidang kesehatan dan obat. Mungkin nanti Prof. Evi bisa cerita ini. 1 dari 500 peneliti Indonesia di tahun 2020. Kemudian penyaji terbaik hasil penelitian Dikti, paper jurnal internasional terbaik Dikti. Juga juara 1 dosen teladan
dan berprestasi tingkat Kopertis 5 di Jakarta. Ini luar biasa. Bukunya juga banyak ya, jadi bisa Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa cek, barangkali ada di toko buku terdekat atau barangkali ada e-booknya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan biografi singkat beliau, Prof. Evi, dan silakan Prof. Evi untuk menyampaikan materi dan diskusi siang ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Yos atas waktunya. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Meskipun tadi sempat ketemu sebelum saya diberikan kesempatan untuk berbicara, juga sempat ngobrol-ngobrol, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan, diundang untuk bisa sharing terkait apa yang selama ini saya lakukan. Nah, mungkin memang bisa jadi judulnya ini kurang menarik hati gitu ya. Rasanya kok memang kayak berat banget gitu, tapi mudah-mudahan nanti setelah saya sampaikan apa yang saya jalani, mudah-mudahan kesimpulannya adalah bahwa awalnya terasa berat, ketika dijalani ternyata menyenangkan. Mudah-mudahan seperti itu. Karena setidaknya saya sendiri setelah sekian lama konsisten di bidang building science, itu tidak pernah merasa lelah, justru makin merasa nyaman dan ingin terus menggali dan bergerak di bidang itu, tidak ingin mencoba yang lain karena setelah didalami itu luar biasa. Banyak yang saya belum ketahui, banyak yang belum saya selesaikan. Mohon izin sharing. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Ibu Bapak dan teman-teman yang bergabung di Zoom meeting ini. Sebentar ini saya barangkali koneksi agak kurang bagus, jadi saya perlu waktu untuk memindahkan ke PPS biasanya. Baik Ibu Bapak, kira-kira materi inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi saya mencoba mempersiapkan PPT ini sekiranya ada pihak mungkin non mahasiswa yang tertarik untuk bergabung atau barangkali akademisi tapi mungkin agak kurang ada interest untuk meneliti. Selama ini sebetulnya kita kan kalau orang awam ya, kalau saya ngobrol dengan banyak orang itu arsitektur itu, sekolah di arsitektur itu menghasilkan apa gitu ya. Sekarang bahkan menghasilkan arsitek pun tidak gitu ya. Kita hanya menghasilkan sarjana arsitektur karena untuk menjadi arsitek harus sekolah lagi, ambil PPAM, magang dan lain sebagainya. Nah, seringkali orang berpikir bahwa kita hanya menghasilkan desain, kita merancang, kita menggambar, dan penguasaan terkait hal-hal lain itu lemah atau kurang. Padahal sebetulnya kalau kita sudah masuk, ada banyak hal yang kita bisa lakukan, kemudian hasilkan. Ya mungkin ini A, B, C, D, E ini adalah saya gambarkan sebagai profil lulusan gitu ya, bahwa lulusan arsitektur, baik itu sarjana maupun magister. Beda kalau doktor, saya kira memang umumnya menjadi pendidik. Tapi kalau yang sampai tingkat magister itu masih bisa bermacam-macam profesinya tentunya. Nah, ini yang sering banyak orang tidak mengerti begitu ya. Jujur saja sebetulnya tahun 95 ketika saya lulus kemudian menjadi dosen juga tidak mengerti bahwa ternyata banyak sekali yang harus dilakukan ketika menjadi seorang dosen. Tidak hanya mengajar saja, tapi banyak hal lain termasuk meneliti, mengabdi, dan mungkin juga terlibat dalam dunia profesional sedikit banyak agar kita punya pengalaman mengajar dan punya bahan yang bisa selalu update ketika mengajar. Nah, karena saya diundang oleh forum magister, maka saya mencoba kembali melihat bahwa sebetulnya teman-teman yang mengambil program studi magister itu memang punya kewajiban seperti ini gitu ya. Secara kerangka kualifikasi nasional sudah ditentukan bahwa mau tidak mau mungkin salah satu
dari kompetensi atau kualifikasi yang harus dipenuhi adalah mungkin ambil contoh misalnya C gitu ya, bisa melakukan penelitian gitu. Nah, perkara nanti kemudian setelah lulus magister itu barangkali bekerja di dunia profesional, setidaknya karena itu menjadi kualifikasi yang harus dipenuhi, harus dilakukan. Apalagi jika mungkin teman-teman yang bergabung dalam Zoom ini akan melanjutkan ke level selanjutnya ya, 8-9 misalnya seperti itu. Wajib maka untuk melakukan riset saya kira. Nah, kemudian bidang arsitektur sendiri kan sebetulnya mohon koreksi sekiranya ada yang terlewatkan karena banyak sekali sebetulnya setelah kita masuk kan sejarah bisa menjadi interest yang kita tekuni, urban design, heritage sendiri sebetulnya keluar dari sejarah karena saya punya teman juga di Petra yang sangat concern ke bidang ini dan lain dengan bidang sejarah ini. Saya kira ini bidangnya Pak Mukova ya, di antara dua ini. Kemudian housing ada yang menekuni sendiri, desain apalagi karena memang itu adalah backbone-nya, core kompetensinya. Kemudian ada yang mulai punya interest agak sedikit ke sipil, strukturnya spesifik kebencanaan. Kemudian ada yang lebih kepada pendidikan, kurikulum untuk menghasilkan sarjana arsitektur, termasuk ada terkait perilaku karena kemudian desain itu adalah juga mewadahi manusia yang punya perilaku macam-macam, material, sains termasuk dan lain-lain. Jadi saya kira ada banyak sekali yang membuat kita bisa meletakkan diri kita pada posisi yang mana, akan menyukai yang mana gitu ya. Dan ini sebetulnya kalau kita bergaul dengan teman-teman akademisi di negara maju, mohon maaf, cenderung mereka cukup konsisten gitu ya pada bidang yang ditekuni, sehingga apa yang dikerjakan, diteliti, ditulis itu cenderung tidak menyimpang jauh-jauh gitu ya. Termasuk mahasiswa yang dibimbingnya pun sebetulnya juga tidak macam-macam gitu ya seperti di Indonesia. Kalau di sini kan pokoknya dapat tugas 15 mahasiswa ya. Entah dia topiknya apa, kita mesti harus membimbing gitu ya, termasuk itu ketika di program studi magister pun demikian karena kekurangan pembimbing saya kira. Nah, saya ada di sini dan mencoba untuk konsisten yang tadi saya sampaikan ternyata sampai sejauh ini tidak pernah menyimpang, kalaupun menyimpang agak sedikit jauh itu sebetulnya lebih karena mahasiswa yang saya bimbing gitu ya. Saya pernah membimbing mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai autisme, kemudian ada juga yang meneliti kehidupan di pinggir sungai, yaitu karena memang tugas tidak bisa dilupakan. Dan saya tidak memaksakan bahwa sains harus menjadi bagian yang mereka teliti. Sedapat mungkin memang saya mencoba mengarahkan mereka ke sana. Tapi andai kata memang interestnya tidak di situ, mau tidak mau ya saya mencoba bimbing sebaik mungkin. Nah, di dalam sains arsitektur sendiri, saya kira sekarang mulai makin meluas ya. Jika awalnya adalah aspek-aspek yang diajarkan melalui mata kuliah besar yang dulu dinamakan fisika bangunan, tapi sekarang sudah mulai macam-macam namanya dan mulai di breakdown lebih detail. Bisa ada mata kuliah lighting saja, thermal saja, atau akustika saja ya. Jadi saya sempat punya pengalaman bekerja di 3 institusi sekarang ini yang paling baru, tapi di sebelum-sebelumnya adalah 18 tahun. Saya mengelola fisika bangunan 1, 2, termasuk aspek sustainability di Atmajaya Jogja. Kemudian ketika 10 tahun di Petra itu juga terkait pada thermal dan akustika gitu ya. Yang lighting sudah ada yang megang sendiri. Tapi kemudian lab kami disatukan, bergabung juga dengan teman-teman dari struktur, ketemu juga teman-teman yang punya interest di material dan lain sebagainya gitu ya, di dalam laboratorium teknologi bangunan namanya. Sehingga saya menganggap sebetulnya itu semua yang kita kerjakan menggunakan prinsip matematika atau fisika, maka saya mencoba
menggolongkan itu sebagai sains juga ya, karena tidak pure desain, tetapi bagaimana desain itu dihasilkan dari sesuatu yang dihitung terlebih dahulu. Nah, saya kira kalau merancang atau mendesain itu sifatnya cenderung subjektif, maka bagaimana kita mengobjektifkan itu sehingga penilaian kita terhadap karya tulis mahasiswa, skripsi, tesis, termasuk mungkin disertasi. Kalau bagi saya ya, aspek sains yang dimasukkan oleh mereka itu sangat membantu, karena desain tidak ada benar salah, tapi kalau sudah masuk hitungan ya harus benar gitu kan. Jadi aspek subjektivitas terkait estetika itu bisa dinilai menggunakan rubrik yang lebih pasti ketika ada aspek sains yang dimasukkan ke dalam desain, dan sains itu sekarang menjadi cukup luas begitu ya. Nah, ini makanya saya usulkan waktu saya diundang begitu, karena kalau saya hanya berbicara terkait apa yang sekarang saya lakukan bisa jadi menjadi sangat menarik, tetapi di sisi lain bisa jadi tidak menarik gitu ya, karena terlalu jauh gitu. Mungkin banyak di antara ibu bapak, rekan-rekan yang bergabung di Zoom ini agak kurang memahami gitu, sehingga saya mencoba mengangkat terlebih dahulu potret besarnya. Ada keprihatinan bahwa sebetulnya riset berbasis sains, terutama kalau kita bicara arsitektur, jadi sains arsitektur, itu tidak terlalu populer di Indonesia kalau menurut saya. Oleh karena itu, waktu itu juga pertama karena ada kesempatan yang membiayai, kedua memang saya mencari tempat studi lanjut yang memungkinkan untuk saya mendalami aspek sains arsitektur yang memang saya geluti sejak S1 sebetulnya. Jadi kerja praktek saya waktu di UGM itu sudah akustik, kemudian tugas akhir pun demikian, kemudian menjadi dosen baru di Atmaja itu juga menulis tentang hal tersebut, sehingga saya ingin melanjutkan. Dan saya melihat waktu itu belum ada profesor atau doktor di mana saya bisa dibimbing gitu ya, setidaknya seperti itu, sehingga saya mengambil di luar negeri. Agak sedikit koreksi tadi Pak Yos, Strathclyde bacanya, jadi tidak perlu diekan, tapi memang Strathclyde itu adalah nama area dan sungai yang ada di Glasgow begitu ya. Nah, saya ke situ karena di situ ada labnya, ada profesornya yang juga dari seorang profesional gitu. Nah, sehingga saya ke sana gitu, dan ya memang puji Tuhan, syukur alhamdulillah bisa selesai dengan baik dalam waktu yang saya tidak duga gitu ya. Menyelesaikan S2 sekaligus S3 dalam waktu tidak sampai 3 tahun. Saya nggak punya gelar S2 memang. Jadi MPhil leading to PhD. MPhil saya luruh karena baru 7-8 bulan saya ambil, saya diminta transfer ke PhD gitu ya. Tapi dengan resiko kalau tidak lulus ya dua-duanya tidak dapat. Begitu. Nah, kenapa waktu itu ya saya lari keluar gitu, karena memang ada terbatas sekali pembimbing atau promotor di Indonesia. Saya kira barangkali sampai sekarang gitu ya. Rekan-rekan yang mengambil topik terkait sains arsitektur ini, kalau saya amati di universitas-universitas negeri ya, di PTN itu seringkali pembimbing anggotanya atau pembimbing kedua ketiganya itu adalah dari arsitektur ya, yang mengambil sains. Pembimbing utama bisa dari arsitektur, kami kemudian mengambil dari teknik fisika, ada yang dari mesin, begitu ya, ada yang dari lingkungan dan seterusnya. Nah, ini kira-kira keadaannya. Kemudian kita juga tidak bisa menutup mata, ada keterbatasan laboratorium dan terutama peralatan. Itu juga yang membuat saya lari keluar. Pastinya kalau di luar tidak hanya Strathclyde, tapi waktu itu saya punya pertimbangan-pertimbangan lain kenapa memilih di situ. Begitu. Kalau sekarang saya kira kita masih tetap bisa sebut terbatas. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Singapura dan Malaysia saja ya, kita masih kalah sebetulnya kalau terkait sains arsitektur. Tapi saya kira sudah mulai makin banyak, begitu ya. Apalagi misalnya kalau di bidang saya akustik itu ada, saya mohon maaf lupa namanya, tapi dulu namanya Puskim PU yang ada di Cileunyi, itu punya lab yang standardized. Puspitex Serpong juga ada, kemudian sekarang yang paling baru adalah di Teknik Fisika ITB, ya, lab akustiknya luar biasa.
Ya memang masih terbatas di situ-situ saja, tetapi sudah mulai ada. Kemudian saya kira mereka-mereka yang mengambil magister atau kemudian meneruskan untuk program S3 itu tidak cenderung memilih berbasis sains arsitektur karena barangkali pada saat S1 memang juga kurang ada interest, termasuk kurang menguasai gitu ya. Mungkin nilai-nilai perkuliahannya juga tidak tinggi dan lain sebagainya karena memang sebetulnya jujur saya sendiri waktu itu memilih masuk arsitektur gitu ya. Karena nggak pengen ketemu kimia. Itu momok bagi saya waktu SMA gitu ya. Nilainya juga nggak jelek sebetulnya, tapi ya nggak tahu ya, pokoknya nggak seneng gitu lah. Nah, fisika masih oke lah, nggak terlalu seneng juga, matematika ya. Tapi saya murah. Kalau sosial memang saya tidak ada interest, tapi yang agak-agak sains tapi nggak ketemu kimia. Ketemulah itu arsitektur, sudah saya masuk. Ternyata di situ ketemu matematika, ketemu fisika juga, ya sudah untuk tapi tidak ketemu kimia, dan ternyata kok malah ya Tuhan itu malah mengarahkannya kok ke situ ya, karena kemudian setelah sekian semester saya menyadari meskipun saya juga asisten dosen sejak semester 3 itu kemampuan menggambar saya itu kalah jauh dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi gambarku elek gitu ya. Terutama kalau harus menambahkan orang gitu ya. Pohon masih bisa gitu, orang gitu sudah tidak karu-karuan. Jadi saya tahu diri lah gitu ya. Sehingga ketika kerja praktek itu sudah mulai ambil yang enggak desain gitu aja biarin. Jadi rasanya kok saya pikir kesadaran atas keterbatasan kemampuan itu mungkin penting karena ternyata kemudian bisa menjadi interest kita yang konsisten gitu ya. Tapi barangkali ini yang membuat mengapa yang berbasis sains itu juga tidak populer karena saya ini kan nggak sengaja gitu ya. Emang awalnya juga tidak terlalu senang. Tapi kemudian karena sadar ya kok ngitung nggak mau, gambar nggak bisa lah ya, nggak mungkin gitu kan. Ya harus mau tidak mau ngambil salah satu. Ya saya mengambil sains karena lebih pasti. Kemudian pertimbangan waktu saya kira yang menjadi penting adalah karena kalau kita meneliti terkait sains barangkali kita harus antri laboratorium, menunggu alat datang kalau meminjam dan lain sebagainya. Itu saya pikir juga menjadi concern tidak hanya yang berkuliah di Indonesia tapi bahkan rekan-rekan saya yang waktu itu kuliah di universitas yang sama pun agak pending gitu penyelesaiannya karena saya tanya sampel untuk protokol katanya gitu. Kok bisa? Nah, misalnya seperti itu. Jadi saya kira kalau dibanding riset sosial humaniora yang terkait arsitektur mungkin tidak ada nunggu-nunggu seperti ini gitu ya. Kalaupun ada concern terkait waktu, saya rasa lain masalahnya begitu. Kemudian ada juga pertimbangan biaya. Saya kira ini pasti dan bisa saya sampaikan karena tadi saya katakan kalaupun misalnya sekarang sudah ada lab di Cileunyi ya di Puskim PU kemudian di Puspitek itu tentu tidak gratis gitu ya dan biayanya besar, biayanya memang besar sekali sehingga kalau tidak ada support mungkin itu yang membuat kurang populer saya kira ya. Sementara ketika kita meneliti mohon koreksi kalau saya keliru tapi dari sudut pandang saya misalnya kita meneliti aspek urban kemudian heritage dan history misalnya itu saya rasa kok tidak sebesar itu ya. Karena satu sampel itu kalau di Puskim Cileunyi itu saya agak lupa waktu itu saya berapa tahun yang lalu itu 5,5 juta. Padahal saya punya totally saya hampir habis 100 juta tapi syukur alhamdulillah ada yang mendukung pendanaan sehingga jalan. Kita bisa bayangkan andai kata tidak ada yang mendukung untuk mengambil program magister menyelesaikan tesis dan S3 doktoralnya mungkin bisa setengah mati gitu ya saya kira. Nah ini yang terjadi. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa paradigma negatif tadi sebetulnya tidak harus seperti itu gitu ya. Karena ini pengalaman saja sih. Setelah sekian lama saya menggeluti bidang ini, makanya kenapa kemudian tidak pernah beralih ke bidang lain karena saya menemukan kenikmatan dan kemudahan sebetulnya ya. Jadi jika pastinya demikian ya, salah satu yang paling penting dari muara riset adalah untuk publish.
satu sisi yang lain adalah untuk implementasi, untuk kemaslahatan banyak orang. Tetapi kita tidak bisa pungkiri sebagai akademisi yang paling mendorong kita untuk melakukan riset sebetulnya adalah aplikasi. Dan kalau kita mau jujur, sebetulnya kalau kita ingin publish dan publish di tempat-tempat yang bereputasi, ini untuk aspek sains arsitektur ini jauh lebih banyak. Masuk aja ke Simago gitu ya, kita ketikkan Ibu Bapak. Arsitektur yang kita ketikkan. Maaf saya nggak bisa screen capture karena ini kegedean waktu itu. Jadi atasnya itu yang lain saya kosongi. Subjek apa field saya ambil satu aja arsitektur. Yang keluar ini yang saya centangi merah ini semuanya adalah sains. Satu desain. Tapi aspek sains bisa masuk ke situ. Kan makanya saya berikan warna kuning. Nah ini 1 sampai 7 ini kalau kita scroll down ke bawah lebih banyak lagi. Jadi sebetulnya kemudahan kita untuk memilih publish di mana itu kalau kita bergerak di sains, termasuk di antaranya struktur material dan lain sebagainya itu yang saya sampaikan. Itu ladang kita banyak, pilihan kita banyak. Ini baru masuk di Q1, tapi scroll down ke bawah sampai dengan Q4 banyak sekali, jauh lebih banyak. Silakan bisa dicoba sendiri. Baik itu yang open access, yang barangkali ada risiko biaya, atau yang hybrid. Ya. Jadi sejauh ini publish pada sekian banyak jurnal, saya tidak pernah mau yang membayar. Bagi saya itu tidak worth it gitu ya. Dan dalam pemikiran saya tantangannya kurang. Gitu. Kalau mereka butuh jurnal saya, mereka akan kontak saya. Itu pernah saya tuliskan di Detik ya, saya katakan karena ada yang mengatakan wah peneliti Indonesia ini dibebani biaya yang besar sekali untuk publikasi karena untuk masuk ke jurnal ini itu 40 sampai 60 juta. Itu pilihan saya kira. Karena masih banyak sekali pilihan 80 sampai 90% itu yang hybrid gitu. Jadi kita bisa coba memilih yang tidak perlu membayar. Kita mungkin perlu membayar untuk oles bahasa itu saja. Nah, ini yang saya katakan kenapa sebetulnya seharusnya ini menarik, seharusnya. Nah, kemudian yang berikutnya, saya kira mungkin dengan model apa ya, perkuliahan yang lebih bebas, lagi sekarang sudah digariskan dalam Merdeka Belajar, termasuk saya kira tidak hanya S1 tapi S2, S3. Kalau ada satu calon mahasiswa yang masuk ke dalam satu institusi, kemudian interestnya ada di sains yang spesifik sekali, dan mungkin promotornya belum ada, bisa lintas institusi, saya kira, dan ini sudah banyak dilakukan juga. Tidak hanya lintas prodi, gitu ya, bisa lintas institusi. Nah ini dalam tanda petik promosi, benpayu. Kalau ada yang tertarik, boleh undang dari luar. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Mungkin pada saat saya itu belum banyak gitu ya, tapi sekarang sudah mulai banyak juga calon-calon promotor dari banyak institusi tersebar yang juga interest di bidang-bidang sains. Bahkan sangat dibutuhkan untuk bekerja sama dengan birokrat ya. Saya bisa mendapatkan fasilitas yang lebih mudah ketika harus menguji sampel di Puskim PU itu karena ASN di Puskim PU adalah saya tarik menjadi anggota saya. Yang bersangkutan senang karena bisa dipakai juga untuk kepangkatan dan lain sebagainya. Kemudian akses saya menjadi lebih mudah. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Dan saya mendapatkan banyak sekali insight dari seorang ASN fungsional yang menemui bidang itu, mengelola lab, dan saya banyak belajar dari beliau. Pada saat itu ya, karena kebetulan sekarang saya tidak terlalu fokus di material. Nah, kebutuhan laboratorium ini juga seperti tadi saya sampaikan, kalau pada masa lalu nanti saya akan tunjukkan foto saya bahwa ketika lab-lab itu belum terbentuk, saya harus menguji di lab yang sangat sederhana pun waktu itu belum dimiliki oleh PTS yang ada di Jogja. Ya, sehingga saya harus ke UGM, ke teknik mesin. Yang ada seperti ini, kalau Ibu mau pakai. Silahkan. Sebetulnya saya tahu ini tidak terstandardized ISO gitu ya. Tapi kalau saya harus ke Puspitek pada masa itu berapa tahun yang lalu ya berarti 12-an tahun yang lalu itu
tidak memungkinkan gitu ya, karena harus ke sana di sana. Nah, itu ujikan saja di UGM gitu ya. Tapi kemudian itu nanti saya akan sampai pada pembahasan bahwa papernya banyak di reject gitu ya. Karena ternyata tidak standardized prosesnya. Nah, sekarang sudah banyak dan ITB ini punya banyak sekali lab science yang mereka sangat welcome, bahkan menawar-nawarkan ayo bikin MOU, ayo bikin MOA, karena mereka juga ingin labnya terpakai begitu. Kalaupun tidak oleh peneliti mereka sendiri, dosen dan mahasiswa juga oleh luar gitu ya, karena labnya sangat mahal sehingga kalau banyak ngamburnya sayang. Saya kira di UNS juga ada ahlinya ya, Pak Iwan Yahya, kalau saya nggak betul, tapi mungkin lab beliau berbeda dengan yang ada di UTB. Biaya ini bisa ditekan, ini pernah kami praktekkan sendiri. Jadi waktu itu Petra memiliki MOU dengan Uskim. Jadi dari 5,5 itu bisa menjadi separuhnya. Nah, sayangnya pada saat saya masuk itu kerjasama itu sudah selesai, belum diperpanjang. Tapi teman-teman sebelum saya masuk menggunakan lab di Puskin itu memanfaatkan fasilitas harga separuh itu, gitu ya. Karena itu termasuk untuk promosi dan publikasinya Puskin PU. Nah, kemudian dekannya berganti, belum diperbarui dan saya terkena biaya utuh, tapi saya katakan, oh sama-sama orang itu biaya juga dari pemerintah masuk ke pemerintah lagi, saya kira tidak ada masalah. Nah, itu yang mungkin perlu kita ketahui, termasuk bahwa ITB sendiri memberikan harga yang berbeda kalau untuk mahasiswa dan lain sebagainya. Saya kira jadi tidak terlalu ada masalah lagi. Kemudian untuk pendanaan atau pembiayaan, ini saya kira sudah umum, jadi Ibu Bapak dan teman-teman juga mestinya sudah mengerti. Nah, ini saya kira yang yang seharusnya menjadi concern. Kalau tadi ada masalah waktu yang kemungkinan membuat rekan-rekan periset ini tidak tertarik untuk meneliti sains, saya kira justru karena sains itu kuantitatif kecenderungannya, tadi kami sudah diskusi di awal, sebetulnya ini waktunya lebih jelas, gitu kan? Karena kalau kita misalnya menggunakan metode kualitatif seperti live in, stay in, kemudian in-depth observation, gitu ya, atau in-depth questionnaire, jadi apa yang diwawancarakan ya, FGD itu mungkin waktunya bisa lama sekali. Nah, kalau kuantitatif kan cenderung semuanya sudah pasti. Desain risetnya itu sudah pasti gitu ya. Nah, masalahnya kemungkinan adalah di antrian, sampel dan alat. Tetapi itu tadi yang saya boleh sampaikan, pengalaman saya sendiri, seharusnya antri itu masuk di Puskin itu saya melihat itu di boardnya mereka ini tahun uji ini. Saya bilang, Pak, penelitian kita sendiri loh, masuk nggak carikan slot? Dulu lembur deh, saya bilang gitu. Kan ada honor. Nah, kemudian itu dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga bisa diselipkan di tengah padatnya lab untuk pengujian sampel-sampel dari industri. Begitu. Nah, mungkin itu baru bisa dilakukan ketika kita mengenal dekat, termasuk diantaranya salah satu plus point adalah bahwa mereka yang di sana itu menjadi anggota peneliti. Atau mungkin tidak seperti saya, misalnya anggota peneliti resmi betul-betul masuk ke dalam pelaporan ya, tapi setidaknya mungkin nanti di publikasi kita masukkan. Nah, itu pasti akan senang gitu ya, karena barangkali memasukkan ASN sebagai anggota yang resmi itu mungkin sulit, ada keterbatasan, itu bisa kita jadikan trik juga gitu ya. Saya kira menguntungkan dua belah pihak, pasti semuanya akan senang, dan soal antrian dan lain sebagainya kita bisa diprioritaskan. Cukup, artinya mungkin ini kurang baik ya, karena kita menyela antrian tapi tidak memundurkan antrian yang sudah. Jadi saya meminta yang bersangkutan untuk lembur saja. Misalnya jam Puskin PU jam 4 selesai gitu ya, bersangkutan mengerjakan setelah itu. Nah, kalau kita tidak ada kerjasama dan tidak menjadi anggota, pasti yang bersangkutan juga tidak bersedia karena di luar jam kerjanya. Tetapi kan Pak, penelitian kita cepat masukkan supaya kita bisa
Seperti itu, kemudian menjadi bisa. Baik, kemudian setelah itu dilaksanakan, ya kan, seharusnya kalau tadi seperti yang saya sampaikan ada padahal gitu. Padahal kan ada banyak keuntungan sebetulnya mengambil sains arsitektur itu. Mengapa kok tidak banyak yang mengambil? Nah, itu tadi saya sampaikan apa yang saya alami. Kemudian kalau muara kita adalah untuk accepted dan publish, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, pastinya kita harus mencari jurnal dengan skop yang tepat. Dan tadi sudah saya sampaikan, saya buka di awal, bahwa banyak loh yang sains arsitektur itu, kalau boleh jujur, jauh lebih banyak gitu ya. Untuk tidak menafikan bahwa yang bidang lain itu sedikit, tapi faktanya seperti itu. Berarti kesempatan kita untuk publish lebih besar. Nah, yang kedua, yang pengalaman saya sendiri, ini adalah metode. Metode harus tepat gitu ya. Pengalaman saya dengan cukup publikasi tadi, yang ditolak lebih banyak sebetulnya. Tapi itulah yang masuk ke dalam CV. Pastinya yang ditolak tidak saya masukkan, tetapi jatuh bangun dalam menulis itu, saya bisa menyimpulkan bahwa saya selama ini tidak pernah salah skop jurnal, karena kebetulan tersedia banyak jurnal untuk dipilih. Q1 gagal, sekian kali masuk Q2 gagal, begitu seterusnya sampai akhirnya publish. Tetapi dari semua itu ada cukup banyak yang berbaik hati, editornya menyampaikan kegagalannya ada di mana. Padahal skop jurnalnya sudah benar. Metodenya tidak valid. Nah, salah satu yang saya contohkan adalah ketika awal-awal saya mencoba meneliti mengenai material akustik, biayanya sangat terbatas, waktu terbatas, kekurangan pengetahuan, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya diuji saja di lab yang seadanya. Itu real, tidak bisa publish di jurnal terindeks, Scopus ya. Semua menolak karena memang komentarnya selalu the method is not standardized, is not valid. Ya sudah, masuk ngulangi gitu ya, karena penelitiannya sudah selesai. Jadi metode ini saya kira kalau untuk penelitian sains tidak bisa seplastis untuk yang non-sains arsitektur, yang arsitektur murni, yang lebih kepada desain. Karena metode penelitian kualitatif itu lebih dinamis, lebih plastis, lebih adaptif ya. Sementara di dalam kuantitatif yang basicnya adalah sains arsitektur, itu ada banyak sekali hal yang kita harus ikuti. Tidak bisa ngarang sendiri, meskipun terbatas, karena itu akan membuat kita tidak bisa publish. Kemudian hal lain yang membuat terreject adalah bahasa. Tapi sebetulnya, ini pernah saya tuliskan juga di media massa populer, bahwa bahasa itu sebenarnya bukan urusan kita, gitu ya. Jadi sebagai periset, sebagai peneliti, ini kita bisa titipkan ke pihak lain, gitu ya. Mungkin yang paling simpel kita gunakan Grammarly, meskipun harus hati-hati ya, karena ternyata benarnya Grammarly itu seringkali tidak saintifik untuk jurnal, sehingga kita tetap harus memoles. Kita keluar biaya untuk itu aja. Tetapi kalau metodenya salah, tidak bisa, karena ini urusan kita. Jadi skop dan metode adalah urusan periset. Bahasa urusan orang lain. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa di dalam sains arsitektur, dua hal ini lebih mudah untuk diikuti kalau kita sudah tahu pakemnya gitu ya. Meskipun tidak seplastis yang non-sains arsitektur. Ini kan saya ambilkan dari Architectural Research Method ya. Jadi sebetulnya kalau kita akan bergerak di basis sains, itu kita punya separuh. Separuh setidaknya dari metode penelitian yang ditawarkan untuk bidang arsitektur, kita bisa gunakan. Ada simulasi, jelas ini arahnya ke tidak menutup kemungkinan bahwa non-sains pun bisa menggunakan simulasi, tapi saya kira minim pastinya ya. Meskipun bisa, umumnya adalah yang sains arsitektur. Kemudian korelasional, jelas karena ini menggunakan statistik ya untuk melihat korelasi, angka-angka korelasi. Kemudian case study ini bisa untuk dua-duanya, tapi saya kira di sains arsitektur akan makin mudah gitu ya.
kita menggunakannya. Kemudian eksperimental. Nah, mumpung ada kesempatan, kebetulan saya juga mengajar mata kuliah metode riset, saya ingin sedikit meluruskan pemahaman yang mungkin banyak yang kurang mengerti gitu ya. Kalau kita masuk lab, kita pasti melakukan eksperimen, belum tentu. Kalau kita melakukan pengujian lapangan terhadap suatu jendela, terhadap dinding, atap, dan lain sebagainya, kita pasti melakukan eksperimen, belum tentu. Jadi yang disebut eksperimen, kita boleh mengatakan metode kita adalah experimental research. Kalau ada satu keadaan yang tetap, bahwa kita meneliti bagaimana perilaku dinding ini, kalau kita hanya mengukur, menganalisis, dan melaporkan satu jenis dinding yang ada di kiri, meskipun kita ke lapangan, kita mengukur, bukan eksperimen. Ini akan menjadi eksperimen kalau ada hal yang diganti dari dinding itu. Jadi ada beberapa model. Di sini ada dua objek dengan beberapa perubahan sub-objek gitu ya. Nah ini baru eksperimen. Masih mungkin ada objek yang lain. Barangkali ada yang ini kan dua diventilated fasadnya, fasad yang keduanya mungkin nanti ada yang enggak, tapi ada pertukaran udara melalui sisi yang kiri bukan sisi yang kanan, atau ventilated layernya modelnya bukan yang tertutup tapi misalnya yang trepyak, yang louver, yang jalusi. Nah ini sebetulnya disebut eksperimen. Nah mahasiswa kita, para adik-adik mahasiswa, mungkin juga ibu bapak dosen yang selama ini kurang banyak menggunakan metode kuantitatif, termasuk tidak bergerak di bidang sains, maka ada kekurang tepatan pemahaman. Jadi istilahnya ada satu perlakuan yang kita terapkan pada objek yang kita teliti. Kalau tikus, ya kita harus punya beberapa tikus, yang satu disuntik cairan A 2 mili, yang satu cairan B 3 mili, 4 mili, ada yang cairan C, dan seterusnya. Itulah eksperimen. Jadi ada beberapa, kemudian kita amati, lalu kita bisa menyimpulkan. Tetapi kalau hanya satu tikus atau mungkin satu dinding, satu jendela, itu bukan eksperimen. Sekalipun mungkin itu melakukan pengukuran, masuk ke lab, dan lain sebagainya. Nah ini yang menarik sebetulnya, ini yang membuat paper-paper itu bisa publish gitu ya, karena dengan kita melakukan eksperimen, kita mengganti sub objeknya gitu ya, macam-macam. Ini kita akan bisa menduplikasi riset. Barangkali yang semacam ini kalau untuk daerah tropis lembab ini tidak cocok. Saya akan ganti model exterior glazing-nya ini dengan kayu misalnya. Dan ini untuk penelitian tesis masih memungkinkan gitu ya. Tahapan itu masih memungkinkan. Gitu. Mungkin kalau untuk doktorat kurang dalam, kurang ada kebaruan. Jadi sebetulnya kalau melihat contoh ini tidak ada keengganan seharusnya gitu. Kenapa? Banyak kita mau ganti apa? Yang kita sesuaikan dengan iklim kita, yang kita sesuaikan mungkin di aspek lain budaya kita. Misalnya. Jadi kenapa harus tidak populer gitu ya? Kenapa kurang disukai? Karena mungkin kurang masuk ke situ, kurang memahami. Padahal sebetulnya sangat memungkinkan, gitu kan? Nah, kembali ke sini, termasuk historical sendiri sebetulnya ini sudah bisa masuk ke ranah sains, gitu ya. Tidak murni 100% kuantitatif, tetapi bisa dikuatkan dengan kualitatif. Ini yang sekarang mulai saya lakukan. Tetapi mengambil aspek historical, akustikal, gitu ya. Jadi ini sudah ada mahasiswanya Prof. Wijaya dari ITB yang mengambil mengenai kebunyian atau aspek akustika di bangunan-bangunan heritage, gitu ya, di bangunan peninggalan masa lampau. Ini pembimbing berikutnya adalah dari teknik fisika, salah satunya yang biasa menjadi anggota peneliti saya itu, gitu ya. Jadi kan berarti memungkinkan. Karena pembimbingnya sudah masuk ke sains juga, orang sains. Dan saya sendiri juga meneliti mengenai kebunyian di kota-kota Indonesia
yang terjadi pada masa lampau, bunyi-bunyi yang khas untuk menghidupkan kembali sound mark of Indonesian cities gitu ya. Karena kita ini punya landmark. Kalau ke Solo penandanya apa? Jogja beda lagi, Surabaya apalagi. Tapi kalau kita tutup mata, atau misalnya banyak rekan kita yang buta, mereka tidak akan bisa tahu. Ini sudah sampai Solo atau masih Sragen dari Surabaya misalnya. Itu yang terjadi. Padahal kita dengan budaya yang sangat tinggi, kekayaan kebunian ini sebenarnya juga luar biasa. Maka kita coba untuk melihat yang namanya sound mark dengan sistem soundscape. Nah itu masuk juga ke ranah historical sebetulnya, termasuk historical architecture, karena itu ada di dalam ranah urban design. Nah sehingga sebetulnya dengan separuh lebih berarti sekarang ya kan, tidak hanya separuh dari yang ditawarkan Groth and Wang, tapi lebih gitu, karena kita bisa masuk ke ranah-ranah yang lain. Termasuk bahwa secara kedalaman itu juga bisa luar biasa gitu kan. Mau ambil teorinya, mau ambil aplikasinya, mau ambil in between gitu kan. Sangat memungkinkan. Jadi dengan luasnya topik, metode, kedalaman, maka mestinya tidak ada lagi keengganan. Mestinya itu ya. Ini yang ingin coba saya sosialisasikan pada pertemuan siang kali ini. Kira-kira mestinya demikian. Nah, dalam event ini kan kita fokusnya di yang tengah gitu ya. Maka tadi saya katakan kan mengembangkan teori dan perbandingannya. Jadi kalau untuk magister penggunaan metode eksperimental yang sains arahnya itu mudah sekali sebetulnya mencari topiknya. Kita membaca referensi, karena sebetulnya jujur itu yang sampai sekarang masih saya lakukan. Ya, sound mark, soundscape itu di negara maju sudah bukan hal yang baru, but for their culture, gitu ya. Untuk kebunian yang ada di mereka, untuk budaya mereka. Bawa ke Indonesia ternyata bisa 180 derajat. Dan perbandingan itu sebetulnya yang awalnya di mana saya masuk gitu kan. Levelnya di tesis. Tapi kemudian di dalam perjalanan ditemukan teori baru sampai kepada implementasinya begitu ya. Karena kebetulan saya sudah selesai tahap disertasi sehingga harusnya lebih ke implementasi. Bisa dipakai apa untuk masyarakat Indonesia? Jadi saya kira mudah-mudahan makin banyak yang setuju bahwa ke arah sains arsitektur itu menyenangkan. Menyenangkan dalam artian bukan kok antrian pengujian dan alat tadi, karena itu hanya salah dua gitu ya. Benar yang lainnya banyak, gitu. Karena tadi sudah saya sampaikan. Jadi seharusnya mulai ke depan harapannya makin populer karena kita kurang sekali. Jadi yang aspek-aspek sains arsitektur ini kalau kita googling di Google Scholar yang dipublish oleh orang-orang Indonesia, akademisi Indonesia, periset Indonesia sangat sedikit. Tapi begitu kita googling menggunakan bahasa Inggris banyak, tapi yang menghasilkan orang luar. Padahal culture, climate kita itu sangat spesifik. Jadi seharusnya topiknya bisa banyak sekali. Ada masih banyak topik yang bisa dipakai, gitu ya. Nggak perlu sampai harus copy paste topik yang lain. Nah, kemudian untuk menemukan masalah riset ini saya sedikit ambil dari slide yang saya biasa berikan untuk metode penelitian atau metode riset. Ada banyak cara untuk menemukan masalahnya. Tadi sudah saya coba sampaikan, tapi mungkin yang paling banyak dan saya paling rekomendasikan karena yang lain-lain itu agak ribet gitu ya, dari inovasi dialektik. Kalau saya tidak pernah terlalu memikirkan itu. Saya selalu melihat rekomendasi riset yang lain. Ya, karena interestnya ke sains arsitektur, ya saya baca riset sains arsitektur. Gapmu di mana? Saya bisa masuk di mana? Soundscape-mu, sound mark-mu yang kamu teliti sampai di mana? Saya masuk dari mana? Karena saya tidak mungkin hanya sekedar copy paste gitu ya. Memindahkan tempat itu juga termasuk copy paste. Tapi ada hal baru yang saya coba bawa, gitu kan. Nah, kemudian kita coba analogkan. Bukan dianalogkan berarti
kita pakai di keilmuan yang berbeda, karena ilmu saya tetap arsitektur, meskipun saya bergaul dengan lebih banyak teman-teman di luar arsitektur, tapi saya tetap stick in architecture gitu ya. Saya memperkaya wawasan saja, membutuhkan bantuan teman-teman yang lain. Saya analogkan adalah yang saya analogkan, metodenya saya pakai, saya kembangkan untuk culture, untuk climate, untuk condition yang berbeda di Indonesia. Jadi itu aja yang saya analog. Boleh kok, itu kan. Dan faktanya ya memang ketika ada kebaruan, ketika ketemu teori baru, ya publish gitu. Sepanjang metodenya tepat. Kemudian termasuk tidak bisa saya pungkiri kecintaan saya terhadap sains yang tumbuh lambat laun ya, karena awalnya tidak terlalu cinta itu adalah karena pengalaman gitu ya. Saya ketika kuliah lulus SMA saya juga menjadi seorang penyiar radio, bahkan sampai ketika masih menjadi dosen di Jogja. Ada ketidaknyamanan di dalam studio-studio radio yang didesain dengan seadanya gitu ya. Radio swasta. Beda kalau RRI, saya bukan penyiar RRI. Kalau itu kualitasnya luar biasa, apalagi RRI Jogja ya, bagus sekali itu. Bocor kebunyian itu. Nah itu yang terjadi waktu itu. Jadi kalau mau jujur ya memang pengalaman. Termasuk di sini nih, saya mohon maaf tadi Bu Kaprodi juga sudah mengatakan, Ibu kok kayaknya menggembala betul ini. Ini satu-satunya ruang yang tersisa siang hari ini. Dan saya begitu masuk UC, jadi Ciputra ini singkatannya UC, Ciputra itu saya langsung, wah ini sudah ada Bu Evi, itu ruang meeting itu tolong nanti dikerjakan gitu ya. Nah tapi sampai saat ini saya masih, kalau orang Jawa Timur bilang keporokan, jadi begitu masuk dikuasai macam-macam sampai tidak bisa bergerak, itu akhirnya ini masih kita pending. Jadi 2 hari ini saya dikasih ruangan ini untuk menyampaikan Zoom meeting ya terasa sekali. Tadi Bu Kaprodi lebih notice duluan sebelum saya minta maaf. Ternyata memang luar biasa. Jadi kalau meeting di sini seperti semuanya ada di dalam sumur, saling bersaut-sautan. Nah, ini yang pengalaman. Jadi Pak Yos juga mengatakan sekaligus dijadikan penelitian. Ya betul, malah penelitiannya sudah ada. Sekarang saya butuh aplikasinya. Materialnya sudah saya teliti. Coba sekarang saya tempelkan. Masalahnya pemilik. Bapak Ciputra dan keluarganya bersedia nggak kalau saya tempeli itu? Masih harus berkejukan sedikit. Nanti coba saya lihat material apa mungkin yang bisa ditempelkan sekaligus supaya bisa menjadi labnya para mahasiswa. Jadi nggak harus jauh-jauh ke ITB, nanti mungkin bisa di UC sendiri. Harapan saya seperti itu. Jadi sudah kita nggak usah macam-macam lah cara menemukan masalah riset. 2 yang paling atas secara formal itu cukup karena untuk level magister kita boleh menganalogkan, kita ambil metodenya kita pakai di tempat lain gitu ya. Nah, pun termasuk untuk doktoral, tinggal kita cari kebaruannya gitu ya. Termasuk pengalaman yang informal. Yang lain-lain lupakan saja gitu ya. Tidak terlalu penting untuk kita perhatikan karena memang menjadi ribet sekali. Nah, kemudian ini Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Metode harus valid. Ini adalah pengalaman saya di reject berkali-kali yang membuat saya paham betul saya harus meneliti itu seperti apa. Gitu ya. Bahwa rumus yang kita pakai, kalau kita bicara sains, kita pasti ada rumus, kita bicara struktur ya, ada kekuatan, momen, bending, dan lain sebagainya. Itu sudah ada, kita nggak boleh ngarang. Tapi yang penting adalah, apakah yang kita pelajari pada saat kita kuliah dulu itu masih up to date. Hukum Newton 1, 2 itu masih berlaku enggak? Gitu ya. Kita cek. Karena saya pernah untuk ilmu akustika yang saya teliti, ternyata sudah ada standar yang baru, rumus yang baru, dimasukkan ke dalam ISO. Nah, nggak tahu gitu, karena kita lama nggak baca, barangkali seperti itu. Nah, kalau penelitiannya sudah selesai ya reject. Ini yang repot, makanya harus selalu cek kalau untuk bidang sains itu saya kira karena banyak kebaruan. Dulu penelitian simulasi mengenai jendela itu dikatakan bahwa untuk mendapatkan ventilasi yang baik, luasan jendela adalah 1/20 lantai. Minimal 1/20 lantai. Sekarang masih kan? Atau cocokkah kalau untuk misalnya diterapkan di negara lain yang anginnya kencang sekali? Jangan-jangan 1/20 itu terlalu besar. Misalnya seperti itu. Ini kita harus cek karena kalau tidak kemudian metode menjadi tidak valid. Sebab metode kita yang nanti dibawa ke analisis itu menggunakan rumus. Tata cara pengambilan data dan analisis
juga harus kita pakai yang sudah terpublish sebelumnya. Nah ini kalau saya boleh share di bidang saya ya yang saya tekuni sains, terutama akustik begitu, itu kita menggunakan kuesioner, itu ada cara membuat kuesionernya, gitu ya. Menggunakan skala Likert misalnya. Skala Likert itu minimal 5. Saya pernah menggunakan 3. Itu didebat habis-habisan oleh reviewer. Dan saya mendapatkan major correction 4,5 halaman A4 spasi 1. Bisa dibayangkan sebetulnya sama dengan reject. Tapi saya TKT untuk oke, Anda kasih saya major revision, saya tertantang untuk menyelesaikan. Nah, mereka menyalahkan karena Likert 3 itu nggak bisa dianalisis. Saya katakan, saya itu meneliti bersama orang buta. Orang buta lebih senang dipanggil orang buta daripada tunanetra ya. Nah, tidak mungkin saya menggunakan skala Likert 5. Teneh. Pusing mereka menjawabnya karena mereka kita bacakan. Yang bacakan capek, yang dibacakan bingung. Apa tadi Kak? Ulangi Kak. Nah, misalnya itu sudah terjadi. Sehingga saya harus menyederhanakan dari sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu minimalnya skala Likert. Kemudian kan bisa 7, bisa 9 gitu ya. Sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. Bayangkan bahwa itu ditanyakan kepada orang buta. Mereka bingung. Orang kita aja yang tidak buta mungkin kalau harus memilih yang mana setengah mati. Nah ini saya harus menemukan referensi. Dan itu datangnya belakangan. Karena awalnya saya tahu itu bisa. Tapi kemudian menurut semua reviewnya ada 4. Makanya saya dapat 4,5 halaman A4 untuk major revision itu. Masing-masing memberikan komen dan semua ada item di situ. Ini tidak tervalidasi. Saya harus mencari, karena tidak mungkin mengulangi penelitian bahwa itu valid. Dan saya menemukan, wah, lega banget gitu ya. Setelah sekian lama saya mencoba menyelesaikan major revision itu. Tidak sendirian, tentu dibantu rekan-rekan saya, terutama yang dari IPB tadi. Ini anak muda yang luar biasa. Dan saya bilang, Mas, kayak gini kita direject, gulek. Saya gitu, aku yang boleh. Lalu kita bersama saya menemukan kita diskusi ini aja yang kita pakai. Jadi mereka minta, Anda nggak boleh pakai metode sendiri. Kalau pakai, coba cari referensi yang menyatakan bahwa itu valid. Gitu ya. Nah setelah sekali dipakai, kemudian paper saya publish, maka saya bisa memvalidasi menggunakan paper saya sendiri. Artinya reviewer menerima oke. Gitu ya. Lalu saya mengatakan, nah hasilnya tidak menyimpang kok antara yang 5 skala dengan yang 3 skala, antara yang untuk orang buta dengan yang orang biasa. Beda hasilnya, tetapi kecenderungannya sama, berarti tervalidasi. Itu bisa kita pakai. Kita bisa memvalidasi menggunakan publikasi kita sendiri atau publikasi orang lain. Kemudian banyak sekali juga major revision itu saya terima bahwa harus menggunakan standarisasi. Kalau sains arsitektur, saya tidak bicara untuk yang di luar sains, jadi arsitektur ini misalnya, itu mungkin tidak diperlukan. Tetapi kalau sains arsitektur menguji di lab, terstandarize ISO enggak bisa. Ulangi. Kalau tidak pakai ISO, ASTM oke, boleh. Tapi salah satu dari itu atau mungkin Japan standar, ya, Korean standar boleh. Ya memang itu tidak umum, tapi masih boleh. Gitu ya. Tapi kalau tidak mengikuti salah satu dari itu, Anda pakai metode sendiri, pakai lab sendiri, ya tidak bisa. Karena publikasi itu nanti dirujuk, hasil Anda menyimpang. Nah, ini mungkin kekurangannya ya. Artinya kalau kita tidak hati-hati, tapi sebetulnya kan karena standar ISO itu bisa dicari, bisa dibeli dan tidak terlalu mahal ya. Satu standar itu mungkin 400-500 ribu dengan dana penelitian kita bisa beli. ASTM juga. Atau cari-cari gitu ya. Saya juga banyak tidak beli gitu ya, pertemanan. Punya enggak yang ini ayo kita kerjakan bersama, pinjam, nah, misalnya seperti itu. Kemudian termasuk peralatan, maaf itu ada berangkat menggunakan peralatan yang terstandarisasi. Jadi bahkan luxmeter untuk mengukur pencahayaan itu ada yang grade-nya nggak masuk. Nah ini pengalaman ya. Jadi saya pernah membimbing mahasiswa, kemudian kita punyanya itu ya, kita tidak
di kampus itu adanya itu, tidak ada biaya untuk meminjam di tempat lain, ya sudah menggunakan itu. Ketika akan saya coba bantu tulis, saya baru sadar, waduh, ini nggak masuk grade nih. Padahal itu kalau dalam metode atau metodologi ketika kita mempublikasi itu kan harus dituliskan alat kita apa saja, karena metode itu sebetulnya intinya adalah supaya orang lain bisa menduplikasi, bisa menganalogkan tadi. Saya coba nggak percaya hasil risetmu, tak ulangi. Nah kalau kita nggak boleh kita tutupi, menggunakan alat yang dimiliki lab titik apa, bahkan luxmeter mereknya apa, grade-nya apa itu harus disebutkan. Anemometer juga demikian. Yang asal beli seharga 100-200 ribu banyak, tapi cek dulu apakah itu terstandardized enggak. Sound level meter pun demikian, belum tentu yang mahal itu ternyata masuk standar. Cara pasang dan lain sebagainya, ini perlu saya garis bawahi karena ternyata para ASN yang berdinas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup pun saya punya pengalaman pribadi, bahkan bisa sampai ke ranah hukum, mereka tidak punya keahlian gimana masang sound level meter yang punya. Tidak menyangka mereka urusan sama saya gitu. Saya bilang, loh, sound level meter kok digeledakkan, dijingklik. Tidak bisa, ini hasil pengukurannya tidak ada. Sound level meter Anda aja valid atau enggak, saya nggak tahu kapan terakhir dikalibrasi. Hasil kalibrasinya errornya berapa. Saya gitu, dan itu tidak pernah dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi kita menggandeng ASN sebagai anggota peneliti pun sebetulnya harus hati-hati. Karena banyak juga yang tidak tahu, kecuali yang fungsional, yang memang bekerja di lab. Nah, itu baru berbeda. Karena lab itu memang ada standarnya. Kalau di Indonesia ada standarnya, sehingga pasti kalau ASN biasa kita harus hati-hati. Kemudian bahkan menggunakan simulasi pun harus yang terstandarisasi, gitu ya. Ini sudah ada. Kemudian variabelnya juga harus tepat, gitu ya. Apa-apa yang akan diambil, apa-apa yang akan diuji, dan dari mana kita peroleh ini semua? Ya dari referensi, kita baca. Semua yang terpublikasi, itulah makanya sebetulnya kita ini in between antara dilematisnya. Kenapa toh kok harus selalu merefer pada Scopus misalnya, gitu ya, atau Web of Science atau whatever lah seperti itu? Karena sebetulnya kan standar gitu ya, bahwa reviewernya itu begitu ketatnya untuk bisa mempublikasikan sesuatu. Jadi apa yang sudah terpublis itu betul-betul baik. Nah kalau kita merujuk kepada jurnal-jurnal yang tidak melalui review seperti itu kan dipertanyakan. Sebetulnya intinya ke situ. Kalau kita tidak mau mengikuti Scopus ya silahkan gitu ya, tapi kan kita kemudian menutup mata terhadap adanya standar. Kerangka kualifikasi nasional itu kan sebetulnya untuk juga menyamakan kemampuan lulusan-lulusan kita gitu ya, supaya dihargai di luar. Karena sebelumnya kan tidak dihargai gitu kan. Apa kemampuannya? Nah, kita bikin itu. Jadi kalau saya melihat ada teman-teman yang mengeluh, oh, kenapa harus masuk ke sini? Kita sendiri kan punya jurnal yang bagus tuh ya. Kita juga punya jurnal-jurnal Indonesia yang terindeks Scopus, ya masukkan ke situ, tidak harus jurnal luar. Tapi kalau sama sekali tidak terindeks itu artinya kita membiarkan diri kita untuk merujuk sesuatu yang belum tentu benar. Bagaimana kita tahu variabelnya tepat jumlahnya? Bagaimana kita tahu cara pengambilan datanya benar? Karena yang kita baca belum tentu benar. Nah, itu. Ini yang penting sekali saya kira. Jadi masalahnya cuma ini, supaya kita bisa meriset dengan baik, melakukan riset dengan baik dan publis dengan baik. Jumlah sampel ini juga penting sekali kalau untuk riset kuantitatif yang ke arah sains ya. Saya pernah di debat itu oleh reviewer yang mengatakan kok jumlah sampelnya sangat sedikit. Nah, dia nampaknya tidak membaca detail. Responden saya cuma 30, tetapi kemudian dia kita minta untuk melakukan observasi di, saya lupa, tapi totally sebetulnya 600 katanya. Jadi berarti di 20 titik gitu ya, diulang. Ketika saya katakan bahwa itu 600, oh oke. Berarti dia question mark buat dia, ini belum. Misalnya 30, kok kemudian dicari rata, dicari kecenderungan secara statistik kan nggak bisa, itu terlalu minim angka 30. Nah, dia lupa bahwa respondennya 30 tapi objeknya 20, sehingga menjadi 600. Nah, itu juga dipertanyakan biasanya di dalam proses review. Sehingga dari awal ketika kita menyusun proposal, ini harus kita baca sungguh-sungguh supaya nanti ketika selesai kurang sedikit-sedikit aja pada saat publish. Jadi mencari dukungan referensi saja, tapi bukan berarti harus mengulang mengambil sampel,
mengulang masuk lab karena itu sangat time consuming dan budget consuming. Nah ini contohnya misalnya untuk lebih detailnya, kalau mau meneliti mengenai sains arsitektur, saya fokus di yang saya bimbing dan yang saya biasa lakukan saja ya Ibu Bapak. Jadi kalau struktur dan material mungkin bisa, tapi saya tidak punya pengalaman di situ, jadi saya tidak share. Misalnya kecenderungan iklim yang ekstrim. Saya rasa Indonesia ini tidak se-ekstrim yang di tengah-tengah ya. Misalnya di Jazirah Arab, begitu itu kan sangat ekstrim. Tapi kita ini sudah mulai masuk ke ekstrim juga, saya kira. Ekstrimnya bukan karena ada perbedaan antara siang dan malam, kemudian antara bulan dengan bulan atau separuh tahun dan separuh tahun yang lain, tetapi bahwa panas, kelembapan itu stabil gitu, di angka itu sepanjang tahun. Nah itu pasti sangat bisa diteliti gitu ya. Isu pemanasan global, hemat energi, kehidupan di area padat, ini kan saling terkait gitu ya. Ketika iklimnya ekstrim, hidup di area padat, terus mereka gimana bisa dapat kehidupan yang sehat padahal tingkat ekonomi rendah dan lain-lain. Dan tidak perlu khawatir karena tadi jurnalnya banyak, saya katakan seminarnya juga banyak. Dan ini seminar-seminar yang terindeks Scopus sekaligus gitu ya. Di Indonesia sendiri ada seminar-seminar yang cenderung lebih ke arah sains arsitektur yang rutin diselenggarakan. Di antaranya Senvar, saya kira juga UNS pernah menjadi tuan rumahnya. Kemudian di IPLBI dan lain sebagainya. Ini cuma sekedar contoh. Jadi ladang untuk kita mau diseminasi itu juga banyak gitu ya. Nah, saya coba berikan contoh beberapa mahasiswa bimbingan saya. Ini bahkan sains kemudian dikawinkan dengan Feng Shui. Menarik sekali. Ini saya juga nggak ngira bahwa si anak ini mau. Awalnya dia tidak akan ke sains. Saya bilang, itu kan sorry ya, orang bilang klinik. Padahal sebetulnya enggak loh. Kamu bisa buktiin enggak kalau Feng Shui itu bukan klinik. Itu lebih kepada fisika bangunan, comfort. Dia cari sampai akhirnya menemukan yang namanya luopan kompas. Bacanya saya tidak tahu. Luopan tulisannya, luopan kompas. Coba kamu kompas itu kamu taruh di rumah-rumah yang kamu teliti. Tidak usah banyak-banyak. Kuantitatifmu oke, saya bisa pahami. Tapi kamu dalam ya menelitinya, dipetakan sampai kamu bisa meminta mereka mengisi kuesioner terkait pendapatnya, aspek kenyamanannya bagaimana. Dia meneliti ini dan saya tuh kadang-kadang mungkin saya terlalu demanding, terlalu menekan, tapi anak-anak kemudian merasa happy at the end gitu ya, karena ketika diuji itu kemudian tidak terlalu ada pertanyaan. Kalau itu mahasiswa S1 dikatakan ini sebetulnya tesis, mahasiswa S2 dikatakan ini sebetulnya sudah setengah disertasi. Saya kadang-kadang begitu ke anak-anak itu ya, saya picu untuk bisa detail, sehingga mereka akhirnya senang karena lulus dengan pujian dan hampir tidak ada pertanyaan pada saat defend gitu ya. Kemudian persepsi pun bisa masuk. Jadi ada ranah sosial di situ terkait bangunan hijau. Nah, tapi si anak harus menguasai statistik ya. Jadi saya wajibkan arsitektur tidak pernah tahu belajar statistik itu bukan hal yang sulit sekali, tapi juga tidak gampang sekali. Paling nggak kamu tengah-tengah tahu. Jadi dia bisa mengisi tabel-tabel ini ya, mencari relasi, validity, reliability dan lain sebagainya. Sehingga bisa publish ke terindeks Scopus. Tadi yang Feng Shui tadi ke jurnal terakreditasi 2. Ya, saya sudah bantu coba untuk yang in English soalnya agak susah gitu ya di luar. Oke, biasanya saya downgrade. Jadi pertama kita coba yang tertinggi. Setelah beberapa bulan nggak berhasil di reject, kita turun-turun. Yang ini terindeks Scopus, meskipun Q3 kalau tidak Q4. Kemudian ini dia mencoba meneliti fasad apartemen. Tadinya juga tidak akan mengarah ke sains. Kemudian saya coba. Beberapa memang tidak saya arahkan karena memang tidak bisa. Tetapi yang bisa saya arahkan. Dan ini yang luar biasa. Ini masuk ke terindeks Q1. Padahal ini skripsi sebetulnya. Kalau yang tadi itu S2, yang ini skripsi. Bisa gitu saya post.
Dan anaknya juga agak kaget sebetulnya ketika akhirnya bisa ke situ. Gitu. Dan pada saat sidang gitu ya, pengujinya ada dari profesional, saya katakan dari rumah, ada pertanyaan, tidak ada, ini sudah melebihi ekspektasi. Ini sudah seperti itu gitu ya. At the end kita semua senang. Termasuk ketika dia sudah lulus, saya coba tuliskan dan publish, saya mendapatkan hadiah, saya bagi uangnya dengan dia, gitu dia senang sekali juga, nggak ngira gitu ya. Kemudian ini yang barusan saja lulus dari magister arsitektur, belum sempat ditulis oleh dia, saya coba tekan untuk bisa selesaikan. Ini pengujinya dari temannya Pak Jono tadi ya, Pak Agung Murti Nugroho. Jadi dia bikin energy efficient movable facade gitu ya, yang bisa untuk menghasilkan listrik sampai berapa. Dia uji semuanya, dan ini kalau menurut saya juga luar biasa. Jadi sebetulnya sudah bisa masuk ke, kalau untuk disertasi belum full, tapi dia sudah masuk ke situ. Nah itu yang sering bikin saya happy. Anak-anak yang saya asuh di sains arsitektur itu sebenarnya bisa menyelesaikan dengan begitu dalam. Karena ada banyak kemudahan sekarang itu yang dia bisa dapatkan. Oke, itu terkait sains yang lebih umumnya, thermal lighting gitu. Nah, saya sendiri ada di bidang ini. Sebetulnya kalau boleh saya katakan, ayo mari kita semua meneliti ke sini karena yang interest di sini masih sedikit dan ada banyak sekali topik yang bisa kita gali karena orang Indonesia itu seperti ini. Kesadarannya rendah, pengetahuannya rendah, aspek hukumnya rendah, standarnya di dunia itu berkembang pesat, di kita mandek, material di dunia ini berkembang, di kita mandek, kita ekstrim climate-nya, iklimnya panas, lembab, butuh udara, sementara gangguan bunyi itu masuk bersama udara, keluar bersama udara. Material lokal masih belum banyak diekspos, dan desain-desain bangunan yang mendasarkan pada aspek akustika, boleh saya bilang nol, belum ada. Semua lebih kepada aspek visual, bagaimana indah, bagaimana cantik, atau mungkin ke aspek lain, bagaimana hemat energi, bagaimana mengurangi panas, belum bagaimana bisa menyamankan secara akustika. Jadi ini ladangnya luar biasa besar untuk bisa digali. Kenapa tidak gitu ya? Semua fasilitas sudah ada. Simulasi sudah banyak sekali ada dan bisa sangat membantu. Persepsi, kalau yang mau masuk ke ranah-ranah tidak terlalu 100% hitungan, bisa masuk ke situ. Tapi ternyata saya salah. Saya tadinya mau masuk ke situ, saya butuh dibantu ahli statistik ternyata. Tapi itu kan tinggal kita, mau seberapa dalam. Mau berhenti di persepsi saja bisa, tapi mau distatistikkan bisa. Nah itu kan tinggal bagaimana niat-iunya gitu ya. Mau untuk skripsi, untuk tesis, atau untuk disertasi, saya rasa ada hal-hal tertentu yang harus kita tinjau sampai kemana. Jurnalnya cukup banyak untuk bisa kita masuki, conference-nya juga banyak di luar negeri gitu ya. Dan ini semua automatically terindeks Scopus. Dan saya sering merasa kecil gitu ya, karena yang namanya internoise, kemudian ICSV, ICA itu abstrak yang disubmit 1000 lebih. Jadi kalau kita conference itu waktunya 5 hari full. Monggo kalau mau mencoba yang tadi Ibu Bapak mungkin atau teman-teman yang belum pernah masuk gitu ya, ini terbuka kok abstraknya apa aja gitu. Ribuan begitu dibuka masih tahun depan gitu udah ada 100, 200. Tapi kalau kita lihat orang Indonesia piro metani ya satu, oh ya paling ada beberapa itu ya inner circle aja teman-teman saya sendiri oleh Raiku terus paling jumlahnya 3-4 yang pokoknya loh ya bersama para mahasiswanya. Jadi ladangnya sangat luar biasa. Kenapa tidak dimasuki ladang yang luar biasa ini daripada ladang-ladang yang sudah banyak yang menggali? Nah, saya akan tutup dengan apa yang selama ini sudah saya teliti. Jadi saya ini meskipun sains arsitektur fokus ke akustika, ternyata juga bisa macam-macam gitu ya. Jadi saya masuk juga ke ranah sosial. Ini
Yang proceeding sudah 2 publish, yang 1 sedang saya revisi, saya dapat major revision untuk bisa publish di Q2. Ini terkait kasus-kasus hukum aspek kebisingan gangguan bunyi di Indonesia. Kita bisa lihat, dan ini sederhana loh Ibu Bapak. Kalau dilihat saya pakai metode apa ini? Ini loh cuma pengumpulan. Ini single data, gitu loh. Pada tahun sekian ada sekian kasus, ada sekian komplain, komplainnya lewat mana, di kota mana, gitu kan. Kemudian yang kasus hukum apa. Tapi ini sangat menarik untuk ditulis dan sangat menarik. Saya bahkan sudah diundang di BRIN untuk bicara mengenai ini. Sudah diwawancara wartawan juga terkait kasus-kasus hukum. Ibu Bapak boleh cek, ketik aja nama saya, CNN waktu itu yang ngomong. Bahwa kalau di Indonesia, kasus hukum ini bisa berubah menjadi dari perdata menjadi pidana. From civil cases to criminal cases. Karena orang bacok sendiri, bunuh, merusak. Karena aspek akustika. Yang mana di luar negeri, di negara maju tidak ada seperti itu. Jadi law kita nggak mendukung, maka orang-orang ya sudah main hakim sendiri. Dan ini sangat menarik ternyata. Ya, bisa sampai seperti itu. Sehingga ketika ditulis juga menjadi satu temuan baru yang mana di negara lain itu tidak terjadi. Padahal sangat simpel. Saya sendiri sebetulnya iso tuh ini dimuat gitu, agak awang-awang. Ini sebenarnya adalah awal aja waktu itu gitu ya. Ternyata bisa gitu. Dan bahkan menarik perhatian banyak media. Kemudian ini juga simpel sekali. Ini sudah masuk ke proceeding index Scopus. Kalau melihat cara saya mengolah statistiknya bersama rekan-rekan saya, kan kita cuma pengen tahu apa sih uang publik yang paling banyak disukai di Indonesia untuk mereka hang out. Bunyi-bunyi apa yang biasa terjadi di sana. Umum sekali ini. Yang tidak umum adalah grafik yang berupa lingkaran ini ya. Bahwa ternyata di ruang publik kalau orang negara maju itu untuk private purpose. Makan siang, baca buku, relax. Kalau orang Indonesia untuk komunal atau social activity. Bareng-bareng, rame-rame. Makanya kalau orang heran, kenapa kalau di ruang publik Indonesia kok orang Indonesia tidak banyak yang terganggu? Yang nggak terganggu, kok saling mengganggu. Ya kan? Sama-sama bikin gangguan bunyi. Jadi ada kebisingan lalu lintas dan lain sebagainya. Yang orang buta itu merasa terganggu kalau pergi ke taman. Orang yang tidak buta tidak. Nah itulah yang mereka cari. Dan ini adalah sesuatu yang menarik untuk negara maju. Ketika saya presentasikan, banyak sekali pertanyaan. Why is that? Can you tell me more? Susah jadinya. Ya gimana? You have to visit our country supaya Anda tahu. Memang faktanya seperti itu. Gitu kan? Jadi simple. Kuantitatif science arsitektur tapi simple. Dan bisa terindeks Scopus begitu ya. Nah ini terkait material juga, kalau ini sedikit lebih serius. Ini yang saya katakan bahwa pada tahun-tahun saya belajar awal, untungnya saya menemukan gambarnya. Untuk disertasi saya yang sudah 20 tahun lebih itu saya tidak menemukan. Sayangnya, file saya juga sudah nggak tahu kemana. Tapi ini yang saya katakan tadi, saya teskan di teknik mesin UGM yang sayangnya waktu itu karena keterbatasan biaya dan waktu itu sebenarnya belum terstandardise ISO. Nah ini hanya bisa saya publikasi lokal di jurnal terakreditasi 2, tapi saya tidak bisa publish internationally karena ditolak. Hampir semuanya ditolak. Your method is not valid. The laboratory is not standardized. Sudah. Tapi ini temuan besar bahwa saya bisa menemukan limbah untuk menggunakan ini. Ya untungnya sudah terpublis, gitu. Jadi tidak di copy paste, gitu ya, oleh orang-orang lain. Paling tidak mereka membaca jurnal dalam bahasa Indonesia. Dan saya juga muat di jurnal Dimensi itu kan in English, jadi mereka bisa baca. Tapi ini pengalaman luar biasa yang membuat saya tahu saya harus hati-hati ketika kemudian mencari lab untuk menguji. Begitu. Ini saya juga merambah bidang material pada awalnya. Kaca, nah ini sudah mulai masuk ke Puskin ya, saya sudah tahu kesalahannya di mana. Ini publish di Q1. Kita teliti berbagai macam jendela, mungkin next sebetulnya bisa dilanjutkan sampai ke aplikasinya yang belum saya aplikasikan. Ini kan masih theoretically, bisa mengurangi sekian-sekian. Kaca di luar negeri itu tidak sama loh dengan kaca di Indonesia.
Indonesia. Cara pasangnya beda, kualitasnya beda, model jendelanya beda. Jadi sebetulnya analog aja. Tapi saya menemukan sesuatu yang baru. Sehingga akhirnya bisa publish. Gitu. Tapi kemudian ini belum sempat saya lanjutkan. Saya sudah di bidang yang lain, saya mencoba meneliti tanaman juga waktu itu. Ternyata tanaman kalau dari aspek akustika itu tidak terlalu ada efek, tetapi dari aspek persepsi akustik, jadi orang merasa lebih tenang, lebih nyaman, itu betul. Ya nggak apa-apa, berarti kalau itu digunakan asal orang tahu faktanya. Aslinya bunyinya nggak lebih pelan ya, tapi Anda merasa lebih nyaman toh. Karena kita kan juga mendesain itu bisa main persepsi. Asal jujur bahwa sebetulnya secara kuantitatif itu tidak ada perubahan. Tapi as long as dia feeling comfortable, happy, tidak masalah. Kita bisa mengolah dari aspek desain yang lain. Gitu ya. Jadi akustiknya berhenti di situ. Nah, saya mulai meninggalkan itu karena agak jenuh dengan material, bukan apa-apa. Saya bisa menemukan material-material yang baru dan bagus gitu ya, tapi aplikasinya gimana? Gitu kan, orang mau tahu, belum tentu gitu kan. Kemudian nggak sulit lah masangnya, cocok mau mari tok pasang copot gitu kan. Nah, itu masih perlu lanjutan sebetulnya. Termasuk yang saya teliti tentang jerami itu setelah agak lama ruangannya menjadi pengap, agak baru karena itu kan material organik. Yang berarti saya harus menguatkan, lebih awet dan seterusnya. Yang seharusnya itu menjadi ranah saya, tapi saya kok agak memeng istilahnya untuk meneruskan gitu ya, karena ya interestnya sudah mulai beda. Berarti artinya kan ini merefer rekomendasi dari penelitian sebelumnya. Ini penelitian saya, silakan siapa yang mau mengambil setelah itu gitu kan. Saya belum garap loh ya, boleh-boleh aja dan saya tidak boleh marah karena memang seperti itu, silakan siapa yang mau. Nah, nanti kalau nggak ada yang ambil, satu saat saya tertarik lagi, saya akan ke situ. Gitu. Tapi kalau ada yang sudah mendahului, bisa saja. Sekarang saya lebih kepada persepsi. Nah, ini yang saya tidak bisa sendiri terus terang. Kalau cuma memetakan bagaimana persepsi penerimaan trotoar di pinggir jalan terkait keamanan dan kenyamanan karena kebunyian yang ditimbulkan di jalan, saya bisa nyusun ini. Yang ada di sebelah kanan. Saya susun sendiri, saya tulis. Tapi untuk ini, nah ini saya harus dipakai teman ini statistik tingkat tinggi masalahnya ya, menggunakan prinsip komponen analisis. Jadi ini yang saya harus sadar, teman dari ITB yang mengerjakan, kemudian kita menjadi sahabat sampai sejauh ini karena kita klik sekali gitu ya. Ini sudah pasti bukan saya yang mengerjakan, tapi akhirnya kita bisa publish karena pertemanan, kolaborasi, gitu ya. Saya tahu keahlian beliau, beliau juga tahu keahlian saya, sudah kita kolaborasi, akhirnya kita bisa menulis, mempublikasi dan melakukan penelitian yang nampaknya advance sekali, karena masing-masing berkontribusi sedikit gitu, dan kita dari 10 kota di Ramesi menjadi seolah-olah canggih sekali gitu ya. Ya bukan seolah memang iya ini pekerjaan beliau yang bikin canggih gitu ya. Saya sendiri terkagum-kagum misalnya di arsitektur koyo ngene iki waduh ya aku sing gawe ya ora dadi. Jadi memang harus dengan yang lain. Nah, saya yang bunyi-bunyiin saya mulai tahu cara membacanya. Oh, berarti nanti ini implikasinya ke desain seperti ini. Itu bagian saya gitu ya. Nah, beliau tidak tahu kalau yang itu. Nah, seperti itu. Termasuk bahwa saya pun pernah meneliti dengan menggunakan virtual. Menggoyong ini publish juga ke indeks Scopus gitu, karena ini bisa kita pakai gitu. Dan ini juga saya tahunya karena berkolaborasi dengan rekan dari bidang lain yang tahu ini bisa dipakai dan seterusnya. Coba kalau tidak, wah saya seperti pakai kata-kata kuda ya, tahunya cuma itu. Begitu kita bekerja dengan bidang lain, kita tahu banyak dan menjadi lebih paham. Saya terus terang sebenarnya sangat bersyukur dengan berkolaborasi itu. Saya lebih banyak belajar gitu, makin tahu. Karena makin kita berkolaborasi, makin sadar bahwa kita ini sebenarnya awalnya nggak tahu apa-apa, kurang tahu apa-apa. Oke, baik kira-kira itu. Ini hasil penelitian siapa lah? Ini bukan hasil penelitian, ini huruf Jawa yang bunyinya matur nuwun. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya kembalikan waktunya pada Pak Yes. Iya, terima kasih sekali Prof. Evi atas semua paparannya
pengalaman sehingga mudah-mudahan ini memotivasi motivasi yang hadir di kesempatan sore hari ini mengenai riset-riset terkait dengan science arsitektur. Baik, kami buka kesempatan bagi para yang hadir di ruangan ini, ruangan virtual ini. Silakan yang ingin menanyakan ke Prof. Evi. Kalau silakan, saya Bapak Ibu. Itu ada dua kemungkinan Pak Yus. Jelas sekali kemudian tidak ada pertanyaan atau mumet 100%. Jadi bingung harus apa. Iya, kebetulan juga di kami Prof di Prodi Magister ya, memang kami hitung hanya ada beberapa mahasiswa yang tertarik untuk mengambil riset berbasis sains arsitektur ya. Jadi walaupun sudah selesai, beberapa sudah lulus, mudah-mudahan nanti diikuti oleh yang berikutnya ini. Betul. Ya, jadi kita berharap gitu Pak. Soalnya kan kayak teman ya. Misalnya tadi saya sampaikan sebetulnya topiknya itu. Tapi ketakutan itu selalu ada. Nah, saya mohon malahan mungkin ada yang bisa sharing. Barangkali tadi yang saya list, kekhawatiran, ketakutan yang membuat tidak pada mengambil sains itu mungkin ada yang kurang. Itu kan apa yang saya alami dengan para mahasiswa saya. Dan mungkin para mahasiswa di sini mungkin apa? Misalnya yang menyebabkan kok enggak mau ngambil itu. Ya, mau silakan Bapak Ibu dan para mahasiswa bisa menyampaikan gagasan diskusinya dan atas pertanyaan tadi Prof. Evi. Ini beberapa mahasiswa Kesit. Kesit ada unek-unek nggak Kesit? Tetap tidak tertarik, tetap tidak interested ternyata. Iya, Prof. Evi. Memang salah satu kendala yang tadi juga sudah sampaikan Prof. Evi ya, ketika mahasiswa menyusun sebuah rencana riset terkait dengan bidang ini, bidang sains arsitektur, memang kami menuntut metode di awal itu memang harus benar-benar fix ya dan valid begitu, karena ini menjadi kunci utama prosedur penelitian ini akan bisa diterima. Ketika ini sudah valid, nanti apapun hasilnya itu ke salah satu, mungkin menurut saya salah satu keuntungan ya, hampir tidak bisa disanggah gitu ya. Jadi dalam sebuah presentasi hasil dari riset kuantitatif ini, kalau data-data yang bisa kita sajikan, hasil-hasilnya itu metodenya valid, langkahnya sudah benar, saya pikir apapun hasilnya itu mudah diterima. Artinya tidak ada debat lagi di sana. Mungkin betul gitu, Prof. Evi ya. Iya, terima kasih Pak Yos. Saya kira betul sekali. Jadi memang seharusnya kan kalau apa yang tadi sampaikan ada negatif-negatif, padahal itu yang salah satu yang saya alami juga seperti itu. Saya sendiri ketika misalnya presentasi pada suatu conference gitu ya, cenderung mereka curious itu terkait temuan mengapa unik gitu kan. Karena kan saya basicnya di Indonesia, mengapa kok temuannya kok nyimpang. Tapi mereka tidak mempertanyakan terkait metodenya, karena memang pada saat presentasi saya sudah sampaikan metodenya ya yang dipakai, yang kita refer dari ISO, dari ASTM, kemudian dari yang sudah publis punya ini gitu. Kemudian kita terapkan di Indonesia, hasilnya begini. Jadi iya, makanya kalau menurut saya sebetulnya itu seharusnya menarik gitu, karena tidak terlalu ada perdebatan. Dan contoh lain adalah para mahasiswa saya gitu ya, yang mungkin di sisi lain memang karena saya terlalu menuntut untuk mereka baik gitu ya. Tapi setidaknya ya kemudian tidak ada pertanyaan lagi terkait metode gitu. Mereka cenderung hanya konfirmasi, jadi enak sekali gitu. Nah itu kan menjadi apa ya? Menjadi langkah awal ketika suatu saat akan publish, harus defend gitu, misalnya harus publish, kan sudah tinggal nulis berarti sudah nggak ada hal lain yang harus dipikirkan lagi. Iya, walaupun memang perencanaannya memang menjadi ya cukup
menantang ya, bukan? Saya nggak bilang jelimet ya. Tantangan buat para peneliti gitu. Gimana membuat sebuah rencana riset yang valid begitu ya, dan diterima oleh siapapun nanti akan menguji, akan melihat hasil sebuah penelitian. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Upo, atau bukan pertanyaan, Pak Upo sudah mengangkat tangan. Dipersilakan Pak Upo, silakan bertanya, berkomentar. Monggo Pak Upo. Iya, Pak Yos, matur nuwun. Mengangkat tangan berarti menyerah ya. Satu Pak, kalau dua menyerah Pak. Kalau satu. Bu Evi, ini untuk memancing diskusi ya. Jadi bagi kami nih ya, Magister Arsitektur, seperti yang tadi disampaikan Pak Yos, bidang penelitian yang berbasis sains arsitektur memang masih belum banyak diminati gitu. Walaupun ada lah gitu ya. Nah, yang barangkali saya pengen Bu Evi mengelaborasi penjelasannya, bagaimana kita bisa melakukan riset berbasis sains arsitektur yang arsitekturnya itu juga kental gitu, Bu Evi ya. Jadi misalkan tadi yang akustik gitu ya, akustik atau material gitu. Nah, jadi bagaimana menjaga agar penelitian akustik itu tidak kemudian terlalu fisikal banget gitu, tapi arsitekturnya bisa tetap terjaga gitu. Atau paling tidak kontribusi arsitekturnya itu bisa terlihat gitu. Nah, mungkin gitu Bu Evi. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Mokova. Pak Yos, saya langsung respon. Silakan. Langsung saja. Baik. Iya Pak, memang nampaknya kan terlalu fisik sekali gitu ya. Tapi sebetulnya begini, mungkin contoh-contoh yang saya sampaikan, terutama terkait akustik ya, ini sebetulnya masih panjang gitu. Jadi penelitian saya, kalau terkait material, mungkin sebetulnya sudah cukup tuntas ya, terutama kaca misalnya, tinggal itu diaplikasikan ke bagaimana jendela-jendela itu seharusnya didesain gitu kan. Sebetulnya begini, hasil-hasil saya penelitian saya terkait material itu adalah silahkan dipakai gitu kalau Pak Muhammad, kalau saya boleh sampaikan. Nah, kenapa kemudian saya akhirnya melarikan diri dari material misalnya? Karena tidak ada yang mau pakai, gitu kan. Saya tuh kadang-kadang kecil hati dalam artian, wah yo, anak-anak misalnya saya kasih tahu bisa loh nanti menggunakan panel dari jerami. Terus anak-anak gini, tapi kan di pasaran belum ada Bu. Saya mikir, oh iya, seharusnya saya tuh tidak hanya berhenti bahwa jerami itu bisa mengurangi noise atau kebisingan sampai sekian dB. Tapi kemudian kalau mungkin sekarang seharusnya saya teruskan mengikuti kedai reka, gitu. Jadi bisa bekerjasama dengan industri, kemudian bisa nanti anak-anak akan mengaplikasikannya ke dalam desain gitu kan Pak. Kalau misalnya mereka membuat auditorium, membuat konser hall atau apa. Nah, jadi kalau akan didekatkan sebetulnya lebih kepada aplikasi atau implikasinya setelah itu. Nah, kalau dalam tahap saya sendiri, saya tidak bisa karena saya pasti parsial gitu ketika bicara material. Nah, itu sudah selesai, silahkan digunakan di dalam desain menjadi referensimu. Kalau bikin jendela ya seharusnya begini. Nah, sayangnya kan anak-anak ini mungkin kalau mendesain yang mereka baca adalah buku desain. Hanya mereka yang akan meneliti, membaca jurnal, membaca buku-buku yang non-desain gitu. Sehingga memang kesannya kaitan arsitekturalnya rendah, tapi sebetulnya sudah cukup gitu. Dan saya tidak bisa masuk ke ranah yang lebih tinggi karena saya bukan arsitek gitu. Artinya saya tidak berpraktek. Nah, sekarang ini sebetulnya ketika di UC, saya punya kesempatan itu karena saya akan diminta menyelesaikan ruang-ruang ini. Akan sebetulnya itu aplikatif sekali Pak Moko. Saya tinggal pakai. Nah, masalahnya bargaining position saya nanti gimana gitu. Mereka mau nggak pakai apa yang sudah saya teliti, ada buktinya, jangan-jangan ya karena tadi misalnya kalau pakai jerami itu harus dilanjutkan dulu supaya nanti bisa awet gitu kan.
Mereka kasih saya kesempatan untuk menyelesaikan itu enggak. Kalau iya kan sebetulnya itu sangat arsitektural Pak, tapi parsial gitu ya. Nah, itu yang saya tinggalkan sementara. Kemudian saya masuk ke ranah bagaimana bunyi-bunyi itu nyaman. Itu dulu. Tetapi saya belum masuk sampai ke building. Saya masuknya ke urban design. Nah, mudah-mudahan kalau Pak Mukmas setuju itu juga sebagai ranah salah satu bagian dari arsitektur ya. Jadi mungkin memang sekarang ada prodi sendiri PWK misalnya, tapi kan kita tidak bisa tutup bahwa juga ada mata kuliah yang memberikan terkait perancangan kota, mungkin pengantar saja bahwa di kota itu selalu ada ruang publik. Nah, kalau di Indonesia ternyata ruang publiknya itu yang favorite adalah taman. Nah, itu semestinya bisa implikasinya kepada desain ruang kota adalah itu kebutuhan yang tinggi. Seharusnya jumlah ruang publik kota kita yang berupa taman itu tidak minim seperti sekarang ini. Karena itu ternyata favorite dan menjadi kebutuhan. Nah, sayangnya belum terpenuhi seperti halnya di negara maju yang jumlahnya sudah sangat besar gitu kan. Misalnya seperti itu. Kemudian ruang publik kotanya itu harus seperti apa? Ternyata desain ruang publik kota itu kalau di Indonesia komunal sifatnya, tidak individual. Jadi kalau kita misalnya tamannya itu ditutup rumput yang luas, kemudian ada tulisannya dilarang menginjak rumput, gitu ya, tidak bisa kalau di Indonesia. Ya, itu sudah di dalam jiwa memang yang menginjak, duduk-duduk, bikin kegiatan aerobik dan lain sebagainya di situ. Jadi bagaimana nanti desain ruang publik kota itu bisa mengadopsi hasil penelitian saya yang menyebutkan bahwa temuannya itu seperti itu. Terlepas dari aspek akustika yang saya teliti loh ya, karena untuk masuk ke aspek akustika kan saya masuk dulu secara general, kemudian menemukan, kemudian bahwa mereka kegiatannya komunal dan bahwa kebisingan sekitar itu tidak menjadi masalah bagi orang ini. Maka dengan demikian meletakkan ruang publik kota berupa taman yang ada di tengah-tengah hiruk pikuk jalan yang ramai tidak masalah kalau di Indonesia, sehingga tidak perlu kesulitan untuk meletakkan di mana. Maka seperti yang terjadi di Surabaya, meskipun waktu itu diterapkan sebelum ada penelitian saya, Bu Risma kan banyak mengubah bekas-bekas pom bensin ya, pom bensin dipindahkan, kemudian itu dijadikan taman meskipun kecil. Dan itu cocok menjadi favorite dan menjadi ikon gitu. Karena ternyata memang masuk kalau untuk culture kita. Nah, saya kira mungkin kalau detail misalnya seperti yang Pak Moko kandakin, mungkin saya tidak bisa menunjukkan betul-betul sampai ke ranah itu. Karena saya sifatnya adalah, saya sebagai peneliti, saya berhenti sampai pada rekomendasi. Next, tugas urban planner, tugas arsitek, developer, kontraktor untuk memakai apa yang saya hasilkan gitu. Nah, termasuk kan misalnya mungkin apa yang ditemukan para mahasiswa saya bahwa fasad suatu apartemen itu kalau mau hemat energi itu yang ideal adalah seperti yang fasad gedung C misalnya. Yaitu yang begini. Nah, mestinya kalau mereka itu dalam mendesain ya, dalam merancang di mata kuliah, kemudian nanti setelah lulus ambil PPAR, bekerja juga masih ingat akan hal itu, mestinya kalau mendesain fasad apartemen ya begitu. Nah, yang sulit kan adalah gap ini loh Pak. Kita itu akademisi meneliti seringkali bahkan memasukkan itu kepada mahasiswa aja nggak gampang. Karena yang mereka baca bukan hasil penelitian kita, apalagi kok mau memasukkan kepada praktisi. Gitu. Nah, ini saya kira menjadi tugas bersama. Tapi mudah-mudahan sih saya berharap dengan, saya kurang paham ya, sebenarnya MBKM ini arahnya tidak hanya mengirim mahasiswa ke magang, tapi juga kan membawa profesional ke kampus, kemudian ada diskusi dengan para researcher begitu ya, bahwa ini juga bisa dibawa ke industri, ke aplikasi dan seterusnya. Tapi saya boleh, kalau saya boleh garis bawahi, sebenarnya saya ya masih tetap sih Pak di dalam arsitektur itu, hanya mungkin tidak terlalu nampak gitu ya, karena aplikasinya yang kemudian belum mungkin begitu Pak. Kira-kira gitu.
Itu sih Pak. Tapi harapan saya yang ini Pak, mungkin sebentar sedikit saja. Yang arah saya nanti kalau mau menemukan soundmark ini sudah ketemu. Karena sekarang begini, makanya saya karena tahu bahwa itu sulit diaplikasikan, makanya saya masuk ke kualitatif Pak. Jadi menggunakan fokus group discussion, di mana di situ saya undang birokrat. Ada seniman, birokrat, akademisi, praktisi, semua kita undang. Sehingga nanti kalau kita mau memasukkan ke dalam peraturan itu lebih mudah. Nah, jadi harapan saya dalam beberapa tahun kita itu ruang publik kotanya mulai punya sesuatu yang khas lagi secara kebunian, tidak hanya secara visual. Gitu. Nah, mudah-mudahan itu nanti bisa terwujud lalu bisa terlihat aspek arsitekturalnya gitu ya Pak. Kira-kira gitu Pak Upo. Oh, Bapak ditanggapi. Ya, yang menarik ini yang terakhir tadi, Bu Evi akan mengarahkan ke penelitian yang kualitatif ya. Selama ini yang saya pahami yang riset sains arsitektur itu cenderung ke kuantitatif ya. Nah, ketika akan ke kualitatif ini barangkali Bu Evi bisa memberikan contoh riset yang sudah berbasis pada metode kualitatif gitu. Baik, ya mungkin saya ambilkan yang saya lakukan saja Pak. Jadi awalnya itu memang tidak ada rencana untuk ke kualitatif, kita murni kuantitatif. Tetapi kemudian ya itu karena temuan kita ini mengagetkan Pak. Jadi loh kok taman kita kok ternyata disenangi orang kalau rame. Kalau orang itu ke taman karena ada acara gitu katanya. Di taman ada acara. Terganggu nggak dengan oh ya enggak loh saya ke situ memang mau ikut acara itu gitu kan. Nah ini mengagetkan. Kemudian saya bersama para peneliti mungkin sekaligus tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Yos bahwa tidak harus Pak. Mungkin kalau boleh saya share tips ya, tapi ini antar kita aja. Saya itu kadang-kadang curang Pak. Jadi dalam proposal penelitian itu sok kita ndaki-ndaki gitu. Saya tuliskan semua, saya udah fix gitu ya. Karena biasa meneliti, jadi akhirnya tahu proposal seperti apa tuh yang disenangi reviewer gitu. Saya tahu gitu. Jadi saya masukkan aja segitu arti umum variabelnya ini apa gitu. Begitu dana turun, kok dipotong. Mumet saya, iki ora iso nek pakai segitu variabel gitu kan. Saya putar otak biasanya. Itu saya nggak ngajak anggota dulu ya sebelumnya. Itu dibuang, itu diganti dan seterusnya. Nah, itu terjadi, maka perubahan itu bisa terjadi. Jadi penelitian kami ini yang sekarang masuk tahun ketiga, yang dananya belum cair ini Bapak bisa bayangkan Juni, Oktober diminta progres, November selesai. Di Indonesia biasa seperti itu. Nah, awalnya itu kita nggak perlu Pak, tapi karena temuan kita itu kok aneh, saya nggak nyangka Pak ternyata bayangan saya itu kita itu harus menyosialisasikan bahwa bunyi itu penting untuk kesehatan, untuk kenyamanan, yang tenang, apa seperti di negara maju gitu ya. Karena kalau di Swedia itu ketenangan adalah segalanya. Desain pintu itu dibuat sedemikian rupa punya aturan, harus kusennya begini, apa penyekatnya. Jadi kalau di Swedia itu konon kalau orang marah banting pintu itu tidak bisa, karena pintu tidak akan bisa terbanting di sana. Jadi kita menggondok gitu ya. Nah kalau di Indonesia kan enggak. Tapi ternyata masalah di kita, nah itu yang mengagetkan Pak. Makanya kemudian saya bersama teman-teman, oke, sekarang kita pindah ke kualitatif, yuk kita undang sebagian dari orang yang tadinya kita jadikan responden. Sebagian aja, jangan semuanya, karena kita punya 600 ya. Terus kita gabungkan dengan para stakeholder, yaitu ada birokrat, ada seniman yang biasa bikin acara di taman-taman, kemudian akademisi yang punya pola pikir mungkin sama dengan saya gitu kan. Ternyata mereka memang mengatakan bahwa ya penting ini bikin konfirmasi seperti ini. Saya melalui FGD dulu Pak, karena saya mungkin in-depth interview atau in-depth questionnaire gitu nggak ada waktu gitu. Sudah duit kita pakai untuk FGD, kita undang 10 orang, kita batasi. Kemudian bahkan di situ itu keluar Pak akhirnya. Kan tujuan kita mau bikin soundmark gitu ya. Oke, kalau gitu masyarakat Indonesia ini menganggap kebisingan bukan masalah. Dan termasuk para birokrat. Oke, bukan masalah. Cuma sekarang kita harus atur bagaimana itu tetap dalam standar. Karena kan ada standar kebisingan ya.
nyaman-nyamannya kalau itu nanti menurunkan tingkat kesehatan ya harus diturunkan, itu aja. Tapi kebunyian apa yang boleh muncul? Kemudian dalam fokus group discussion itu keluar dari seniman. Kita itu mau mengeluarkan bebunyian nostalgia, bebunyian masa lampau di kota Yogyakarta. Untuk siapa? Katanya gitu. Untuk para wisatawan yang mau datang, atau untuk warga Yogyakarta yang sebetulnya sudah tidak nyaman dengan kedatangan wisatawan itu karena bikin macet dan lain sebagainya. Nah itu juga di luar dugaan saya, Pak. Jadi keluar banyak demikian nggak sesuatu, masyarakatnya loh belum tentu mau. Kalau mau untuk siapa? Kalau untuk kami loh bukan itu. Anda mau bikin bebunyian yang seperti itu, kita loh nggak suka. Kita sukanya yang ini. Lalu kemudian diskusi, bagaimana kalau menurut dinas pariwisata, gitu kan? Dinas pariwisata tujuannya itu. Nah, akademisi mengatakan yang lain. Nah, jadi itu Pak, kami shifting karena untuk confirm. Ternyata apa yang kita temukan di kuantitatif itu di luar hipotesis kita. Sehingga kita untuk mencari pembenaran, loh ini kok bisa gini? Kenapa? Ini beda loh dengan penelitian dari negara maju. Kita nggak bisa kuantitatif lagi, Pak. Oh, diterus-teruskan hasilnya seperti itu. Pindah ke kota lain sama ternyata sampai ke 10 kota. Jadi kalau gitu kita harus in-depth. Nah, kalau sudah in-depth kan ke kualitatif, Pak. Mau in-depth interview, mau fokus publikasi atau apa. Dan saya terpaksa harus ke situ. Dan ternyata kemudian menemukan jawabannya. Gitu, Pak. Mungkin nanti harus dilanjutkan dengan kualitatifnya adalah long observation ya, panjang gitu. Jadi kita amati untuk mengkonfirmasi lagi. Itu kan sudah bukan kuantitatif kalau seperti itu. Jadi artinya itu semua terjadi karena Pak, seberapa dalam kita akan ingin menyelesaikan masalah itu. Saya kan kemudian tidak lagi berpikir laporan saya didikti selesai, publish, enggak. Dan memang saya punya tujuan bahwa ini harus bisa diterapkan sampai ke peraturan, sampai ke pembuatan ruang publik, misalnya termasuk hubungannya. Jadi saya lanjutkan aja itu sudah di luar, makanya ini dana belum cair, mungkin nanti tahun keempat saya sudah akan menggunakan dana lain lagi, karena saya mulai tergerak bahwa ternyata hipotesis saya ini negatif, ya, tidak positif, dan saya tidak bisa lagi pakai kuantitatif. Nah mungkin itu Pak pemicunya, bahwa kesadaran kita tadi terkait dengan pertanyaan Bapak yang sebelumnya, kok aspek arsitekturalnya nggak kelihatan. Saya ingin membawa ke kelihatan sekarang. Hasilmu apa selama bertahun-tahun? Material ada, tapi orang nggak mau pakai. Sekarang kalau ke urban design, yang ruang publik kota, coba diterapkan. Tapi yang memang seperti dikehendaki warga dan pengunjung, misalnya seperti itu ya. Fokus kita tidak hanya pengunjung saja. Misalnya untuk kasus kota Yogyakarta dan kota Bali. Nanti kota Bandung sudah beda ternyata ketemunya. Medan baru akan kita jalani, Makassar, Banjarmasin mungkin lain lagi. Nah seperti itu Pak. Kira-kira pemicunya. Sun Bu Evi. Sun Pak Yus. Ya, matur nuwun Pak Upo. Monggo Bapak Ibu dan mahasiswa silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Atau barangkali diskusi dengan Prof. Evi yang punya banyak tadi pengalaman ya terkait dengan riset kuantitatif sains arsitektur. Monggo teman-teman, ayo pada ngambil akustika. Ya, Prof. Evi kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya nih, saya dari tadi gatal loh nanya. Prof. Evi tadi kan banyak cerita mengenai pengalaman, riset, kemudian publikasi, konferensi, dan sebagainya ya. Ada satu hal yang saya melihat punya peluang juga nih Prof. Evi. Adalah paten dan hak atas kekayaan intelektual. Ini bagaimana Prof. Evi pernah juga melakukan hal ini? Karena saya melihat peluangnya besar juga. Iya, saya pernah Pak, tapi belum dalam bidang akustika. Jadi saya kan kebetulan mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang program kreativitas mahasiswa itu loh Pak. Nah itu di situ saya mengajukan paten sederhana. Jadi sudah ada 2 tentang proses. Kalau dari aspek akustika ini, saya kemarin sempat diskusi karena saya sudah masuk kepada temuan gitu. Tapi teman-teman di HKI
di Ciputra ini urusan hak kekayaan intelektual mengatakan kalau yang sementara ini yang ibu temukan itu ranahnya masih hak cipta nanti. Jadi ibu harus aplikasi atau buku termasuk istilah-istilah yang dipopulerkan. Saya bilang saya mau mematenkan istilah hak sonik. Saya bilang itu saya yang bikin. Coba googling, nggak ada hak sonik itu ya. Jadi definisinya dan istilah itu saya yang mencetuskan, karena menurut saya itu penting bahwa kita itu bisa mengeluarkan bunyi apapun. Yang membatasi kita mengeluarkan bunyi adalah hak orang lain untuk memberikan ketenangan. Itu yang kita perlu sosialisasikan. Terus saya sampaikan kepada ibu, untuk bisa nggak masih diurus, nah kalau itu nggak bisa. Tapi gini, kalau ibu nanti mengeluarkan buku dengan judul itu, otomatis hak cipta dan patentnya jatuh ke ibu. Oh gitu ya. Iya, karena selama ini yang ibu teliti itu abstrak. Jadi belum bisa, belum ada wujudnya. Nah, kecuali misalnya nanti sudah jadi suatu ruang publik kota, taman, kemudian ditambahkan dengan kebunyian tambahan, jadi bukan alamiah yang harus ada di situ, menggunakan sistem tertentu. Nah, itu baru bisa ada barangnya. Karena kalau paten sederhana itu harus ada barangnya, Bu. Kalau tidak ada barangnya itu larinya ke hak cipta, dan hak cipta itu ada buku. Nah, kan kalau mau mematenkan hak cipta kata-kata saja tidak bisa. Jadi ibu harus pakai itu sebagai judul sesuatu, gitu, entah pedoman, entah buku, entah apa. Gitu. Oh siap, saya kata siap, tapi yo mikir-mikir buku nulis yo sulit. Gitu. Ngomong gampang, nulis lama. Gitu. Demikian kira-kira Pak Yos. Terima kasih Prof. Evi, sudah cukup panjang ya kita mendengarkan banyak sekali Prof. Evi bercerita mengenai pengalaman, tips, trik, strategi, apapun mengenai bahwa perlu riset di berbasis sains arsitektur adalah sebuah peluang ya, peluang yang belum banyak orang yang terutama di Indonesia ya, belum banyak yang mau masuk, bahkan tertarik pun tidak ya. Padahal di sana luar biasa sekali tadi yang sudah disampaikan Prof. Evi. Kita mau masuk di riset-riset yang sesuai dengan minat dan ketertarikan Bapak Ibu dan para mahasiswa, itu peluangnya sangat besar, bahkan sampai publikasi. Peluangnya juga tadi sudah kita dengarkan ya bahwa Prof. Evi sendiri dengan pengalamannya, dengan berbagai macam strategi yang sudah disampaikan kita tuh bisa membuat hasil-hasil riset ini menjadi sangat mungkin untuk dipublikasikan di Scopus Q1. Termasuk tadi ya, Prof. Evi juga menyampaikan banyak sekali metode-metode riset ya, seperti yang metode riset yang pernah disampaikan Groth and Wong dalam bukunya itu sebagian besar itu bisa diarahkan ke riset-riset kuantitatif ya dalam sains arsitektur. Kemudian juga beberapa tips ya untuk menemukan masalah riset tadi juga disampaikan Prof. Evi, kemudian bahwa mengapa metode ini menjadi menarik ya, karena ya banyak hal yang tadi sudah juga disampaikan, sehingga dalam diskusi tadi juga salah satu yang juga kami sampaikan juga ke mahasiswa, perbedaan prinsip antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dua-duanya ada kelebihan kekurangannya, tapi saya pikir atau kami pikir adalah itu kembali ke pilihan mahasiswa ya. Tapi tadi yang sudah disampaikan Prof. Evi, mudah-mudahan akan membuka wawasan baru untuk mahasiswa bahwa ini menantang dan ini peluangnya banyak. Juga nggak cuma untuk mahasiswa, untuk kami juga, Prof. Kami juga selama ini barangkali takut untuk menghadapi atau tantangan melakukan sebuah penelitian riset yang kuantitatif ya, terutama ya tentunya ketersediaan alat yang kami punya, seperti tadi Prof. Evi sampaikan harus ke luar, dan kami barangkali belum tahu banyak ya harus kemana, dan
ketersediaan alat itu dan prosedurnya seperti apa. Ya, tapi mudah-mudahan ini pertemuan kita siang ini akan memberikan kita semacam challenge ya untuk ayo kita coba dengan model penelitian ini. Baik, begitu Prof. Evi, terima kasih banyak atas kehadiran dan sharing ilmunya, dan kami yakin ini akan sangat bermanfaat untuk kami, untuk mahasiswa, untuk para dosen juga, karena kami juga selalu tiap tahun untuk melakukan riset ya. Kalau saya sendiri, saya sudah mencoba dua-duanya dan selalu melakukan ya seringnya mix methods ya. Jadi itu ya saya pikir karena saya tertarik dengan dua-duanya Prof. Evi ya. Terus terang saya tidak memilih salah satu, saya memilih dua-duanya. Karena dua-duanya menarik ya tadi yang juga sudah sampaikan Prof. Evi. Begitu, ada mungkin kata penutup dari Prof. Evi? Yang jelas saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul-betul bisa memperbaiki paradigma, terutama rekan-rekan mahasiswa yang saat ini mungkin menjadi mahasiswa di program studi Magister Arsitektur UNS. Saya melihat juga mungkin ada Bapak Ibu dosen yang lain yang menganggap bahwa penelitian sains arsitektur itu sesuatu yang kurang menyenangkan dan mungkin menyulitkan. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu berubah dan bisa menuju ke arah sana. Barangkali kalau untuk ibu bapak dosen yang sudah memang bidangnya tidak ke sains, misalnya anggaplah seperti Pak Mukofa, saya tidak berani untuk menarik ke akustik, jangan. Nanti saya yang ajak. Nanti saya ngajak Prof. Oh iya. Nah, kalau yang belum, mari silakan kita mari. Saya sangat sangat terbuka untuk itu semua. Tapi saya kalau di UNS itu yang selalu kontak-kontakan WA-WA dengan Pak Iwan Yahya. Ya, Pak Iwan Yahya itu apa sih? Fisika. MIPA fisika ya. Lalu dengan beliau justru itu. Tapi tidak apa-apa kan, berarti nanti bisa beliau bisa dengan Pak Yus dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama. Senang kok saya sebetulnya karena itu tadi kalau googling di Google Scholar itu yang aspek sains arsitektur itu lemah sekali orang Indonesia. Padahal kan kita challenge-nya itu luar biasa sebetulnya dengan kondisi kita semua, Pak Yus. Di harapan saya ini semua nanti setelah ditutupnya Zoom bisa setidaknya malam-malam sebelum tidur wiyoyo. Nah, gitu. Tetap orang-orangnya sudah monggo. Terserah kalau itu, tapi harapan saya paling enggak dulu sebelum kapan-kapan tak cobanya misalnya seperti itu. Ya. Itu Pak, matur nuwun sangat kepada Bapak Ibu yang sudah mengundang saya, juga terutama Bu Afi sebagai Kapolri dan Pak Mukofa yang sudah mengontak saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, matur nuwun kembali Prof. Evi. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu tidak dalam ruang virtual lagi ya Bu ya. Kita mudah-mudahan suatu saat ketemu di ruang nyata ya. Nanti barangkali bisa membantu proyeknya Bu Evi di mana tadi yang butuh akustik. Ya, atau bisa kalau kita bisa melihat Ibu Bapak kalau mau berkunjung ke Ciputra, kami University loh Pak. Jadi basic kami arsitekturnya adalah diarahkan ke entrepreneur. Contoh sekali di kami, silahkan. Baik, senang sekali. Terima kasih undangannya Prof. Evi. Kapan-kapan kami akan berkunjung ke UC. Matur nuwun Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih juga Prof. Evi atas sharing ilmunya, luar biasa sekali, dan kesempatan di siang sore hari ini kita bisa bertemu. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Bapak Ibu selalu sehat, dan di akhir kata selamat sore atas acara ini, dan sehat selalu dan sejahtera selalu. Terima kasih Prof. Evi, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Evi. Prof. Evi, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Pak Eko. Sama-sama. Oh, ada Pak Eko ya, Pak Eko. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Nunu, Bu Mu. Matur nuwun. Mayos, Pak Opo, matur nuwun. Ya, nggih, sami-sami.